Baik, Bu. Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Jumpa lagi kita malam ini ya, di webinar Sultra Cerdas yang 104, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022. Untuk malam ini, webinar Sultra Cerdas mengangkat tema yaitu sukses melaksanakan PTM pasca PBM online. Yang nanti insya Allah sebentar akan membersamai kita. eh, Presenter kita ada Pak Aris Prasetya MPD, ya. Beliau adalah founder Samisanov. Kalau Bapak Ibu pasti tahu apa itu Samisanov. Ya. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Laude Billy Boni MPD. Saya akan bertindak sebagai host Bapak Ibu untuk malam ini, dan juga asal saya adalah saya dari eh, bersama dengan teman-teman panitia dari Sultra Cerdas. Baik, Bapak Ibu guru se-Indonesia sekalian, eee, seperti yang saya sebutkan tadi, pada malam ini tema kita yaitu sukses melaksanakan PTM pasca PBM online yang akan dipandu oleh Pak Aris Prasetya MPD. Akan tetapi sebelum beliau mengambil alih, ada baiknya saya sedikit memperkenalkan tentang presenter kita pada malam hari ini. Jadi, mohon izin Pak Aris. Jadi nama beliau adalah Pak Aris Eka Prasetya, nama lengkapnya. Eh, Beliau adalah pendidikan terakhir beliau adalah Magister Administrasi Publik UWP Universitas Wijaya Putra, dan juga salah satu pernah mendapatkan eh, pelajaran di Inovasi Teknologi Pendidikan University di Busan ya, di Korea. Ya. Kemudian Pak Aris Eka Prasetya sendiri banyak sekali memiliki pengalaman yang eh, ibaratnya beliau adalah orang yang sangat berpengalaman. Salah satunya beliau pernah menjadi duta KIPIN di Jawa Timur tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian beliau adalah instruktur nasional, pelatih nasional IGI 2018 sampai sekarang. Kemudian prestasi beliau juga tidak kalah mentereng ya Bapak Ibu. Jadi tidak diragukan lagi, beliau adalah orang yang hebat ya. Beberapa di antaranya adalah beliau pernah meraih juara 2 anugerah penulis IGI atau Pena IGI tahun 2021. Kemudian beliau adalah penggiat literasi perpustakaan nasional dan IGI tahun 2019, dan juga beliau adalah duta KIPIN, Kios Pintar Pendidikan.id tahun 2021. Masih banyak prestasi beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, insya Allah sebentar Pak Aris akan membawakan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita simak baik-baik ketika Pak Aris memberikan materi. Tolong kalau ada yang mau ditanyakan sebentar, bisa ditanyakan kepada Pak Aris sendiri. Nanti itu akan ada di sesi diskusi. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya langsung persilahkan ke Pak Aris. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya langsung persilakan ke Pak Aris untuk memandu jalannya webinar malam ini. Terima kasih. Silakan Pak Aris. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali di Sultra Cerdas. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya karena merasa kaget juga karena terakhir saya bertemu dengan Pak Baharudin itu di Jakarta ketika kami sama-sama ada yang namanya eh, kalau saya menerima anugerah pena waktu itu, kalau Baharudin sebagai utusan wilayah IGI. Nah, ketika kita ngobrol-ngobrol ternyata ya ini efeknya ditodong akhirnya. Waris nanti bisa bantu ngisi Sulta Cerdas ya. Saya tak sempat tanya-tanya waktu itu. Ngisi apa Pak? Apakah aplikasi atau yang lainnya? Akhirnya saya punya sebuah pandangan bahwa akhir-akhir ini kita sudah mulai untuk pembelajaran tatap muka atau PTM. Sebelum PTM kita tahu bahwa pembelajaran daring menjadi sebuah pilihan walaupun tidak menyenangkan karena memang kita di masa pandemi penuh dengan yang namanya apa ya social distancing, terus kemudian tidak apa ya tidak bisa bertemu dalam satu tempat karena memang kondisi dan waktu itu memang dibutuhkan pembelajaran jarak jauh. Nah,
di di awal 2022 ini, terutama pada bulan Desember akhir ya, itu sudah mulai dilaksanakan namanya PTM atau pembelajaran tatap muka. Akan sudah berjalan sekitar 1 sampai 2 bulan. Nah, di awal-awal pembelajaran tatap muka, boleh saya share ya sebentar? Sudah terlihat? Belum kelihatan, ya sudah kelihatan Pak. Ya, ya, oke, baik. Nah, jadi judulnya adalah tips dan trik sukses melaksanakan PTM pasca PPM online ya. Jadi ini sedikit profil saya, terus kemudian ini beberapa kemampuan atau kompetensi yang saya miliki berkaitan dengan pembuatan game edukasi, menulis aplikasi pembelajaran, e-modul, video pembelajaran maupun motivator. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Jadi kita akan belajar tentang gimana sih gambaran pembelajaran semasa pandemi. Kemudian harusnya seperti apa seorang guru itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa pandemi. Terus ada juga strategi pendidikan pasca pandemi. Ada 4 elemen penting dalam pelaksanaan strategi pendidikan pasca pandemi. Dan juga ada strategi pembelajaran yang harus diperhatikan pasca pandemi, yaitu waktu PTM saat ini ya. Dan nanti akan saya berikan juga beberapa contoh pengembangan pembelajaran pasca pandemi. Nah, baik. Sekarang dari uraian saya di depan tadi, bahwa pembelajaran online itu memang sebuah pilihan di saat kita ada dalam situasi kondisi pandemi dengan COVID-19 dan sebagainya. Nah, ketika sekarang dilaksanakan pembelajaran tatap muka, itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Semisal adanya siswa yang tidak langsung apa ya, tune in, dalam artian langsung bisa bergabung dengan teman-temannya, kemudian bisa langsung menangkap pembelajaran. Mungkin karena selama pembelajaran online mereka belum terbiasa kerja kelompok atau mungkin memahami materi secara penuh dan sebagainya. Nah, sehingga kendala-kendala inilah yang menjadi sebuah inspirasi bagi saya untuk menulis sebuah pemaparan kali ini, yaitu bagaimana sih tips dan trik agar pembelajaran tatap muka kita itu bisa berjalan dengan maksimal, berjalan dengan optimal, dan tentunya yang namanya loss atau apa ya, kehilangan dalam pembelajaran pada saat pembelajaran online itu bisa diminimalisir seperti itu. Nah, baik, sekarang sebelum kita menuju kepada contoh pengembangan pembelajarannya, kita akan melihat dulu gambaran pembelajaran di masa pandemi itu seperti apa. Iya. Jadi kalau kita belajar tentang apa ya, pembelajaran di masa kemarin ya, ketika COVID ya, Bapak Ibu insya Allah sudah pernah mengembangkan beberapa metode ini karena kita tahu bahwa munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita akhirnya sebagai seorang guru itu dipaksa untuk belajar kembali. Jadi guru yang pertama menggunakan HP-nya hanya untuk sekedar selfie, WA, dan sebagainya. Mungkin mereka akhirnya juga belajar bagaimana sih cara untuk menggunakan smartphone-nya itu bisa digunakan sebagai pembelajaran. Misalkan menggunakan Zoom via HP, atau mungkin pembelajaran yang paling mudah adalah memberikan tugas lewat WA, atau juga mengelola Google Classroom menggunakan HP-nya dan sebagainya. Nah, maka di sini kita akhirnya belajar dari kondisi di mana saat pandemi itu diminta untuk melaksanakan pembelajaran online. Banyak sekali ya ketika saya eh, didapati di sekolah, itu banyak sekali guru-guru yang akhirnya belajar. Mau nggak mau akhirnya harus belajar. Nggak mungkin lah yang namanya pembelajaran dalam kurang lebih waktu itu hampir setahun lebih ya, itu hanya tugas, 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 tiba-tiba ulangan dan sebagainya. Pasti perlu namanya pembelajaran, baik menggunakan perencanaan, membuat RPP online, terus kemudian merencanakan pembelajaran seefektif mungkin dengan media-medianya, sampai dengan mengelola pembelajaran secara live dengan cara mereka harus menyiapkan Zoom, kemudian juga mungkin menggunakan Google Meet dan sebagainya, atau menggunakan Webex juga ya. Yang terakhir, jelas mereka harus merefleksi atau menggunakan evaluasi dalam pembelajarannya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat sih, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan metode-metode ini selama pandemi kemarin? Jika belum, ini jadi sebuah bahan renungan dan mungkin juga masukan agar seandainya Bapak Ibu nanti di tempatnya masih belum zona hijau, yang artinya apa ya, kasus masih banyak dan sebagainya, perlu yang namanya pembelajaran daring, maka ini bisa dipilih menjadi sebuah pilihan. Ya, apa saja yang bisa kita laksanakan selama pandemi?
ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa metode pembelajaran ketika kita harus melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Yang pertama jelas yaitu project based learning atau pembelajaran proyek, ya. Jadi pembelajaran berdasarkan proyek ini adalah sesuatu pembelajaran, menurut saya juga pernah saya gunakan juga dalam PBM online kemarin, yaitu meminta siswa dalam membuat sebuah proyek. Yang artinya di dalam sebuah pembelajaran ada yang namanya materi, kemudian ada hal yang harus mereka laksanakan atau proyek yang harus mereka kerjakan, yang nantinya di dalamnya mereka akan apa ya, mendapatkan kompetensi dari materi atau tujuan pembelajaran yang dia itu, ya. Jadi secara teknis ya, kalau misalnya kalau Bapak Ibu bisa melihat gambar yang ada di sini ya, jadi pembelajaran berdasarkan proyek ya, berbasis proyek ini itu apa ya, memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan kepada pelajar agar bisa berkolaborasi ya, walaupun secara maya tentunya, dengan cara gotong royong, berempati dengan sesama, karena metode ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar, menggunakan mungkin apa ya, pertemuan dengan Google Meet dan sebagainya, mengerjakan sebuah proyek. Tentunya proyek itu nanti diharapkan Bapak Ibu tetap mengedepankan protokol kesehatan ya. Bukan artinya guru memberikan proyek, terus kemudian mereka berkumpul, terus akhirnya bikin sebuah apa ya, kumpul-kumpul seperti itu tidak ya. Tapi di sini menekankan kepada basicnya adalah tujuan pembelajarannya. Apa yang hendak dicapai dari proyek, dari pembelajaran berdasarkan. Mungkin juga ada dalam pembelajaran PJJ atau dalam masa pandemi kemarin, kita juga bisa menggunakan namanya metode daring. Nah, ini yang insya Allah Bapak Ibu sudah pernah ya, sudah pernah melaksanakan metode daring ini, karena metode ini jelas, yaitu memanfaatkan jaringan internet atau online agar bisa digunakan eh, apa ya, sebagai sarana maupun media dalam pembelajaran, seperti membuat konten, kemudian dalam pembelajaran online tersebut itu dia juga bisa menggunakan perlengkapan atau peralatan-peralatan yang ada di rumah itu dijadikan sebuah apa ya, bahan ya. Contoh paling gampang dulu saya pernah memberikan pada siswa saya dalam pembelajaran online tersebut atau metode daring ini. eh, Silakan kalian pahami materi tentang proklamasi dengan membuat sebuah vlog ya. Jadi saya gabungkan antara metode daring dengan metode proyek. Terus kemudian mereka memanfaatkan sekitar rumah. Jadi bertanya kepada kakaknya, kepada ibunya, kepada apa namanya, bapaknya. Terus mereka eh, belajar dari beberapa sumber, misalkan internet, buku-buku dan sebagainya, sehingga di situ akhirnya mereka mendapatkan yang namanya tujuan pembelajarannya untuk memahami tentang proklamasi, seperti itu. Nah, juga ada selain dua metode tadi, ada namanya metode luring. Loh, kok bisa? Masa pandemi kok ada namanya metode luring? Iya, ya, jadi kalau metode daring itu bisa dilaksanakan biasanya pada zona merah, di mana Bapak Ibu tidak bisa apa ya, mempertemukan antara guru dengan siswa secara langsung. Nah, tapi kalau metode luring ini biasanya dilakukan di luar jaringan atau apa ya, tidak menggunakan internet. Ya, pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka, tetapi tetap apa ya, memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Ya. Untuk Surabaya kemarin saya belum sempat ya menggunakan metode luring ini. Saya bisa metode apa namanya, berbasis proyek pernah, metode daring juga pernah. Nah, kalau metode luring ini kemarin kita belum sempat belum pernah ya. Hanya terakhir kemarin ketika ada yang namanya PTM terbatas. Jadi satu satu kelas itu dibagi menjadi 50% yang masuk, itu kita baru bisa memanfaatkan yang namanya metode luring ini yang digabung dengan metode daring atau blended learning seperti itu. Nah, metode ini sangat pas ya buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau zona hijau, yaitu mereka secara bergiliran atau shift ya, itu melaksanakan pembelajaran dengan guru sebagai pilot projectnya atau sebagai mentornya mereka. Nah, ada juga metode yang terakhir yang bisa dilaksanakan ketika pandemi kemarin, yaitu home visit. Nah, ini biasanya di daerah-daerah yang jarang internet, yang nggak ada jaringan, ini sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Jangan sampai
kita membebankan penugasan atau sistem pembelajaran kepada orang tua saja. Memang pada akhirnya guru yang paling utama di rumah adalah orang tua. Nah, tapi di sini kita juga bisa memanfaatkan ketika pembelajaran itu misalkan ya eh, dalam tatap muka di sekolah nggak bisa mengumpulkan anak orang banyak ya. Nah, akhirnya seorang guru harus punya inisiatif untuk apa? Mendatangi. Karena apa? Mungkin ya kalau saya pernah dengar dulu di Probolinggo, di Pasuruan itu pernah menggunakan HT ya Bapak Ibu. Itu masih tidak menggunakan internet ya. Jadi belajar pakai HT. Tapi juga ada saya jumpai dulu itu di daerah Bojonegoro waktu zonanya masih zona kuning ya waktu itu. Nah, itu seorang guru langsung datang ke tempat siswa. Jadi ada sebuah kayak tempat gitu ya, ada sekitar berapa siswa tapi nggak banyak. Seorang guru langsung melaksanakan kunjungan agar apa? Eh, Mereka pakai HP saja nggak ada jaringan pada saat itu. Terus kemudian tidak ada perlengkapan, kemudian tidak ada yang bisa dibuat belajar. Akhirnya apa? Salah satunya guru harus melakukan namanya home visit ya, atau home visit metode seperti itu. Nah, ada juga Bapak Ibu metode integrated curriculum. Nah, ini yang dulu pernah saya lakukan juga, yaitu ketika saya bergabung dengan beberapa mata pelajaran yang lain, sejarah, kemudian ada juga seni, kemudian juga ada yang namanya bahasa Inggris, itu bergabung menjadi satu, membuat sebuah yang namanya penugasan kepada siswa. Di dalamnya, guru itu melakukan tim teaching, ya. Jadi tim teaching ngajar nanti bareng-bareng, kemudian memberikan tugas. Hanya cukup satu tugas, tapi di dalamnya ada unsur sejarahnya, ada unsur seninya, juga ada unsur bahasa Inggrisnya pada saat itu. Ya, contohnya adalah membuat apa namanya storytelling ya. Jadi dia menceritakan kembali, kemudian menggunakan editing video yang keren, yaitu dari pelajaran seni, editing. Terus kemudian mereka harus menggunakan bahasa Inggris ketika storytelling. Nah, kemudian materinya tentang pelajaran sejarah. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang dikenal sebagai integrated curriculum. Ya. Nah, juga ada yang namanya blended learning. Nah, insya Allah sudah tahu ya Bapak Ibu ya blended learning ya. Jadi dalam pembelajaran ini pernah kami lakukan juga ketika masa pandemi, ketika kita PTM terbatas, di mana mengajar tatap muka dengan 50% siswa, sedangkan 50%-nya ada di rumah. Maka seorang guru menggunakan perangkat laptop, kemudian kamera, terus mungkin kemudian juga layar pintar dan sebagainya. Nah, itu mengajar langsung. Jadi mengajarnya dengan yang ada di kelas tatap muka juga mengajar langsung yang ada di rumah. Nah, ini juga bergantian Bapak Ibu. Itu adalah beberapa metode yang bisa kita gunakan selama masa pandemi yang lalu. Nah, sekarang kalau sudah tahu tentang metode-metode yang digunakan, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan metode tadi? Nah, silakan nanti saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Yang kemarin, oh saya ternyata selama ini masih menggunakan penugasan menggunakan WA. Oh selama ini saya masih menggunakan metode daring saja. Apakah bisa ya saya menggunakan metode yang lainnya? Silakan Bapak Ibu nanti mengembangkannya. Nah, karena apa? Seorang guru yang baik adalah guru yang mau berinovasi, guru yang luar biasa, itu yang mampu menginspirasi siswa dan guru lainnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, sekarang sebelum kita menuju ke PTN, kita harus tahu Bapak Ibu perbedaan antara sekolah daring dan sekolah luring. Kalau tadi saya menyebutkan ada metode daring, ada metode luring, sekarang apa sih perbedaan antara sekolah daring dan sekolah luring? Secara gambar seperti ini Bapak Ibu. Ada yang namanya daring, ada yang namanya luring. Yang paling gampang daring itu dalam jaringan berarti online menggunakan internet. Kalau luring itu luar jaringan berarti biasanya offline tanpa menggunakan internet. Nah, biasanya dalam pembelajaran daring itu menggunakan namanya e-learning. Sedangkan kalau pelajaran luring itu biasanya non e-learning. Nah, apa saja yang bisa dikembangkan dalam pelajaran daring Bapak Ibu ya. Jadi tentunya dalam pembelajaran daring ini kita bisa memberikan pembelajaran secara online langsung. Misalkan menggunakan metodenya, menggunakan jaringannya, kemudian sifatnya sinkronus, asinkronus, menggunakan internet atau intranet ya. Terus kemudian kalau secara offline kita juga bisa misalkan menggunakan yang namanya interaktif dengan siswa. Kemudian audio visual juga audio.
Nah, caranya apa? Membuat sebuah media-media di dalamnya. Sedangkan kalau yang offline itu jelas menggunakan buku, LKS, kemudian modul, alat peraga, kemudian juga poster dan sebagainya. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Nah, apa sih definisi dari pembelajaran daring dan luring itu ya. Jadi kita mengulang lagi nggih Bapak Ibu ya. Jadi kita mengulang kembali materi ketika Bapak Ibu mau mengembangkan sebuah pembelajaran karena yang kita tuju nanti adalah PTM pembelajaran tatap muka sehingga nanti kita nggak boleh bingung apa sih itu daring apa itu sih luring terus gimana sih cara membuat sebuah pembelajaran tatap muka yang menyenangkan seperti apa nah itu harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, pembelajaran daring dan luring itu sudah pernah dilakukan di dalam dunia pendidikan Indonesia, Bapak Ibu ya. Bahkan semakin hari pembelajaran daring menjadi lebih relevan dan layak diterapkan dibandingkan luring. Bahkan sampai kalau kita perhatikan ya saat ini, itu masih ada guru yang memanfaatkan pembelajaran daring, misalkan mengerjakan LKPD menggunakan live worksheet. Nah, itu kan daring ya Bapak Ibu. Padahal itu PTM tatap muka, tapi dia memanfaatkan daring. Atau mungkin dalam pembelajaran luring di dalam kelas eh, menggunakan yang namanya eh, apa ya bikin itu Bapak Ibu misalkan bikin video video pembelajaran nah seperti itu ya bikin vlog atau mungkin dan sebagainya ya jadi kita bisa memanfaatkan metode-metode daring yang kita pahami itu dipakai dalam PTM nanti jadi nggak ada sebuah keharaman bagi kita kalau seandainya loh saya sudah enjoy dalam pembelajaran daring nih nanti kalau misalkan PTM saya akan melupakan semua daring oh enggak ya kita bisa mengambil sesuatu yang penting di pembelajaran daring kalau memang perlu diperlukan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran tatap muka. Seperti itu Bapak. Kita harus tahu yang namanya perbedaan dalam pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Ya, Pak Billy, mohon maaf, saya sampai jam berapa ya? Biar nanti saya bisa menyesuaikan Kurang lebih waktunya. 30 menit lagi, Pak. Oh, berarti sampai jam 8 ya? Oke. 8 baru WIB, sedikit. WIB. Ya, oke siap. WIB. Baik. Ya. Baik, sekarang kita akan mengetahui ya Bapak Ibu, apa sih perbedaan pembelajaran daring dan pembelajaran luring ya. Nah, ada beberapa kondisi ketika pembelajaran itu bisa dikatakan sebagai daring. Apa? Yang pertama yaitu jelas menggunakan medium teknologi atau jaringan internet untuk berkomunikasi. Yang kedua, itu menggunakan sistem atau bisa juga tatap muka. Oh, sorry, menggunakan sistem untuk tatap muka. Maksudnya apa? Seperti kita ini Bapak Ibu ya. Kita menggunakan Webex ini untuk tatap muka ya. Kemudian bisa diikuti dari berbagai lokasi. Nah, Bapak Ibu ada yang di mana? Misalkan di Sulawesi sekarang, saya di Surabaya, Tete ada di Bogor, kemudian sudah ada peserta dari Pasuruan dan sebagainya. Nah, itu bisa diikuti dari berbagai lokasi. Tidak terbatas dengan waktu. Nah, tergantung dari tergantung dari kuota jaringan atau mungkin waktu dari apa namanya sistem yang kita gunakan. Bersifat siap melayani dan bisa langsung dilaksanakan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kemarin saya menemukan beberapa evaluasi ya ketika saya melihat beberapa teman guru yang mengajar menggunakan metode daring atau pembelajaran daring ini. Kebanyakan ya ini mohon maaf ya kalau saya harus mengatakan banyak sekali guru-guru ini sifatnya padahal kita tahu bahwa dalam pembelajaran daring itu kita bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet itu kan bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi walaupun tidak apa ya menyentuh mereka ya. Tapi kan kita bisa menggunakan sebuah kata-kata atau mungkin sebuah perintah-perintah dan sebagainya. Nah, tapi biasanya kita seakan-akan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti kita kayak seminar atau workshop seperti ini, seakan-akan kita hanya menjelaskan saja tanpa tahu mengetahui feedback. Nah, kalau nanti di akhir kan kita bisa siapa yang bertanya silakan. Nah, nanti kita laksanakan komunikasi. Nah, tapi ada kalanya kemarin dalam pembelajaran daring itu banyak guru itu yang ternyata dalam mengajar itu komunikasinya adalah mau absen saja. Ayo, Ani, ayo, Ida, apa gitu. Itu komunikasi di situ. Tapi ketika sebuah pembelajaran ngomong sendiri. Nah, terus nanti di akhir kadang-kadang ada yang bertanya diam saja siswanya didiamkan saja. Nah, inilah Bapak Ibu mungkin ada ya sedikit
Wong daring saja seperti itu. Terus bagaimana nanti kalau misalnya PTM? Ya, siswa jarang diajak untuk berbicara ketika pembelajaran daring. Nah, nanti kalau misalkan sudah terjadi pembelajaran PTM, nanti terjadi yang namanya miss juga gitu loh. Nah, maka dari itu kita harus sekarang Bapak Ibu sudah mulai ya mempersiapkan siswa kita karena kemarin saya juga pernah membuat status di FB saya itu ini PR besar bagi saya. Ada beberapa siswa ketika dalam pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu, itu belum bisa yang namanya, mohon maaf, membaca dengan lancar. Why gitu loh. Ini sebuah pertanyaan besar bagi saya. Ketika ada sebuah paragraf mereka harus membaca, ternyata membaca saja mereka itu kayak lama gitu. Terus kemudian ketika ada diskusi kelompok, dia seakan-akan sulit untuk bergabung dengan kelompoknya. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Saya harus pakai bagaimana ya, cara seperti apa ya, bikin siswa ini agar aktif, kemudian berkolaboratif dengan teman-temannya, sehingga mereka bisa melaksanakan pembelajaran yang kreatif seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari pembelajaran daring kita. Kalau kita dulu jarang dalam pembelajaran daring itu mengajak siswa itu berinteraksi, akhirnya mereka ketika melakukan pembelajaran tatap muka seperti kayak bingung, kagok. Terus juga ada ketika siswa itu dalam pembelajaran daring itu nggak pernah kan Bapak Ibu diskusi langsung secara tatap muka, tapi diskusi dalam sebuah ruang kecil atau dalam istilah kalau di Zoom itu namanya eh, apa yang kelas kecil yang dipecah-pecah jadi kecil itu, ya itu. Nah, sehingga mereka hanya berdiskusi hanya di dalam ruang maya seperti itu. Walaupun ada interaksi harus berdebat dan sebagainya, tapi ketika tatap muka, aslinya kelihatan. Ada anak yang malu ya. Jadi hanya berani ketika dia ngobrol seperti ini di depan laptop gitu ya. Berani yang namanya menentang pendapat temannya, kemudian apa ya? Bertanya dengan lugasnya. Tapi ketika PTM saya menjumpai Bapak Ibu dalam diskusi kelompok itu banyak sekali anak-anak itu yang ketika diskusi itu harus diarahkan dulu, ayo disemangati, kemudian ditunjukkan. Itu ada yang beberapa yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka harus didatangi, ayo silakan eh, kamu mau menanggapi pendapatnya ini silakan. Kemudian apa sih yang kamu bisa sanggah dari pendapatnya? Si- Silakan seperti itu. Sampai sampai harus dibegitukan. Nah, akhirnya kita harus menemukan Bapak Ibu metode-metode, cara-cara agar pembelajaran kita dalam pembelajaran tatap muka nanti itu tidak memboringkan, tidak membosankan, tapi lebih tepatnya adalah Pak menumbuhkan kepercayaan diri siswa, menanggulangi bekas-bekas sisa-sisa pembelajaran online yang lalu sehingga mereka nanti sudah langsung tune in dalam pembelajaran tatap muka kita ya itu Bapak Ibu. Nah, ini masih di anu ya perbedaan pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Nah, sekarang kita akan coba Bapak Ibu mengupas tentang bedanya sekolah tatap muka dan sekolah online. Nah, karena tadi saya sering ya menyinggung tentang PTM atau pembelajaran tatap muka. Nah, sekarang eh, sekolah tatap muka dengan sekolah online itu sangat-sangat jauh berbeda ya. Bapak Ibu sudah bisa memahaminya karena dulu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan sekolah tatap muka, ada pandemi kita terpaksa harus PJJ atau pembelajaran online. Sekarang sudah mulai akan surut ini kasusnya. Nah, kita sudah akan memulai lagi pembelajaran tatap muka. Nah, di mana kalau sekolah online itu merupakan metode belajar berbasis teknologi Bapak Ibu. Ya, yang proses belajar mengajarnya dilakukan secara jarak jauh bisa dari rumah masing-masing. Nah, di Indonesia pembelajaran online lebih akrab disebut juga sebagai PJJ, merupakan singkatan dari pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau pembelajaran tatap muka atau sekolah tatap muka itu apa? Nah, proses belajar mengajar kembali dilakukan di sekolah. Nah, kemarin ketika pembelajaran tatap muka yang terbatas atau PTM terbatas, itu masih ada yang namanya sekat-sekat. Bahkan sekarang juga masih ada sekat-sekat ya Bapak Ibu. Di tempat saya itu sudah PTM 100%, tapi tetap yang namanya bangku siswa itu ada yang namanya jarak. Jadi antar bangku atau antar meja siswa itu dikasih jarak sekitar 1 meter sehingga eh, ruang gerak guru untuk bergerak ya itu terkadang juga bingung juga karena apa tertutup sama meja-meja tadi. Nah, bagaimana cara mendesain agar tetap
protokol kesehatan tetap jalan, tapi pembelajaran juga menyenangkan. Jangan sampai yang namanya pembatasan-pembatasan yang ada dalam PTM itu pembelajaran tatap muka selama ini itu apa ya membuat Bapak Ibu guru itu stuck ya. Artinya terdiam di satu tempat m- mengajar ya dengan gitu-gitu doang. Jangan sampai seperti itu. Tapi kondisi yang seperti ini bagaimana ya caranya untuk membuat siswa itu tersenyum kembali. Siswa itu walaupun nanti dia bergerak, diskusi, berkelompok, tapi tetap menjaga namanya protokol, protokol kesehatan. Kita juga menyiapkan beberapa perlengkapan, misalkan hand sanitizer, jangan selalu mengingatkan mereka untuk menggunakan masker dan sebagainya, jangan sampai bersentuhan dan sebagainya. Itu juga penting, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu dalam PTM yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru nanti seandainya belum melaksanakan PTM, mari kita sekarang mencoba untuk mendian beberapa cara atau mungkin beberapa pendekatan tatap muka. Nah, ini ada. Nah, kenapa kok saya senang pembelajaran tatap muka? Jelas, ya. Ini Bapak Ibu kelebihan dari belajar di sekolah yang tatap muka. Apa? Yang pertama, ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu yang namanya sekolah tatap muka itu memiliki kelebihan jelas. Seluruh siswa, kelebihan yang pertama adalah seluruh siswa dapat mengakses materi belajar yang sama tanpa terkendala. Bapak Ibu sering ya kalau ketika pembelajaran online kemarin. Kita menjelaskan biasa, tapi kadang-kadang jaringan kita putus-putus. Seperti saya ini, misalnya nanti ada petir atau hujan dan sebagainya, tiba-tiba suara saya hilang-hilang gitu ya. Maka di sini terjadi namanya disparitas atau sebuah apa ya materi yang nggak tersampaikan dengan baik seperti itu. Nah, sehingga kalau pembelajaran tatap muka, siswa itu bisa buku itu bisa belajar secara bersama. Kemudian ini, beban orang tua bisa sedikit berkurang. Kita tahu dalam pembelajaran online kemarin, ya, emosi orang tua itu sangat tinggi, Bapak Ibu. Karena kenapa? Melihat anak belajar itu kok nggak masuk-masuk ya, ngajari anaknya itu bingung ya. Ternyata jadi guru itu juga sulit ya, Bapak Ibu. Sehingga orang tua itu terkadang kalau ngajari anak itu jengkel-jengkel sendiri seperti itu. Terus terlebih lagi dengan masalah kuota. Ya, walaupun ada bantuan kuota dari pemerintah, itu terkadang kita itu apa ya sebagai seorang tua itu kadang-kadang mencari kuota jaringan itu juga butuh dana. Maka dari itu pembelajaran tatap muka ini sangat-sangat membantu orang tua seperti itu. Meminimalisir terjadinya loss of learning, kehilangan pembelajaran. Kita tahu Bapak Ibu, yang tadi saya ceritakan di awal ketika ada siswa itu setelah pembelajaran online itu ada yang tolah itu apa ya? Kayak orang bingung gitu. Sik tah, sebentar, ini belajarnya sampai mana ya? Dia itu kayak orang kebingungan. Terus juga kadangkala eh, karena dia mungkin nggak punya kuota dan sebagainya, sehingga mengakses materi nggak bisa. Terus juga ada terkadang ada anak yang mungkin mohon maaf itu kan tidak semua anak itu sifatnya mau visual, terus kemudian audio, juga kadang-kadang motorik. Nah, anak-anak yang motorik nih Bapak Ibu, kadang-kadang mereka kalau belajar online itu kebingungan karena kenapa dia harus bergerak gitu loh. Untuk memahami sesuatu dia harus harus menyentuhnya, harus memahaminya dengan baik. Nah, ini biasanya terjadi namanya loss gitu loh. Loss of learning-nya di sini Bapak Ibu. Maka dari itu kita ayo dalam PTM yang akan kita laksanakan nanti kita benar-benar apa ya memacu memompa kemampuan siswa itu agar bisa mereka semangat belajar lebih seperti itu. Nah, yang keempat, anak-anak bisa kembali bersosialisasi. Tentunya ketika online kemarin, mereka bisa bersosialisasi tapi secara dunia maya melalui layar kaca. Bapak Ibu juga nggak tahu kan ketika ngajar gitu ya. Mungkin atasnya siswa pakai baju lengkap, bawahnya pakai celana pendek. Kan kita nggak tahu juga. Termasuk sekarang ya, misalkan Bapak Ibu melihat saya pakai peci, pakai baju hitam, siapa tahu bawahnya pakai sarung. Loh, kan seperti itu gitu loh ya. Nah, jadi di sini kita dalam PTM itu bisa bersosialisasi langsung. Jadi seorang anak itu butuh yang namanya tempat untuk bermain dan belajar. Ketika mereka di depan HP terus, mereka di depan laptop terus, mereka kadang-kadang butuh yang namanya teman untuk berbicara. Maka disinilah PTM ini kita gunakan Bapak Ibu sebagai tempat mereka untuk bersosialisasi kembali.
Nah, itu. Nah, makanya kalau nanti desain PTM, gunakan metode-metode yang apa? Yang berkelompok, yang ada diskusinya, yang ada saling gotong royong untuk saling menghargai, ya. Kita kita menekankan kembali hal-hal yang sepele itu, yang tidak pernah ada dalam pembelajaran online. Kita bangkitkan kembali, Bapak Ibu, seperti itu. Yang kelima, interaksi antara guru dan murid bisa berlangsung secara maksimal. Yes, benar. Ya, meskipun ada beberapa pembatasan, misalkan jarak, jaga jarak, terus kemudian eh, apa namanya, tidak bersentuhan dan sebagainya. Tapi di sini interaksinya bisa langsung. Kita bisa tahu siswa itu paham atau tidak, itu kita bisa ngerti. Kita bisa melakukan feedback langsung kepada siswa di kelas. Coba itu kalau dilaksanakan di dalam ruang rapat seperti ini, atau misalkan di Zoom, di Webex gitu ya. Kita nggak tahu anak yang itu paham yang kita jelaskan atau enggak. Kalau dengan evaluasi pun mohon maaf ya Bapak Ibu. Kadang-kadang evaluasi itu kalau menggunakan cara online, siswa kadang-kadang juga tanya Mbah Google, tanya Brandly dan sebagainya. Kita pun nggak ngerti mereka tuh mampu beneran atau mampu karena bantuan Google. Nah, sehingga melalui PTM ini seorang guru itu bisa berinteraksi langsung dengan siswanya. Sehingga kalau siswa misalkan kebingungan gitu ya, ayo apa yang kamu nggak pahami? Nah, kita masuk dalam artian menjelaskan lebih dalam lagi, memberikan contoh yang lebih simpel lagi. Terus misalkan dalam evaluasi kita bisa menjaga langsung, menatap gitu. Ayo, nggak boleh nyontoh ya. Kita bisa menanamkan nilai-nilai tentang Pancasila, menanamkan nilai-nilai sosialisasi dan sebagainya, seperti itu. Yang keenam, guru bisa lebih mengawasi ya, ini yang saya jelaskan tadi ya, dalam mengikuti materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu adalah beberapa kelebihan tatap muka. Nah, ini Bapak Ibu. Kita masuk sekarang ya, sudah masuk strategi pendidikan pasca pandemi ya. Nanti Bapak Ibu, semoga saja virus varian baru Omikron ini nggak semakin berkembang ya, karena saya dengar kabar terbaru itu di Jakarta sudah menyentuh 714 kasus. Terus kemudian di Surabaya sudah beberapa muncul kasus-kasus Omikron, tapi belum terdeteksi berapa jumlahnya. Nah, semoga nanti ini enggak seperti yang diprediksi oleh pemerintah pusat. Mereka katanya yang memprediksikan nanti Februari atau Maret menjelang puasa itu tingkat apa namanya kasusnya semakin tinggi. Semoga aja nggak terjadi seperti itu. Kita selalu berdoa menjaga kondisi kita, menjaga kesehatan kita agar yang namanya pandemi, entah itu virusnya varian apapun gitu ya Bapak Ibu ya. Bukannya kita menyepelekan, tapi kita tetap menjaga diri, melindungi diri ya, agar yang namanya pembelajaran jangan sampai kalah dengan yang namanya apa? Pandemi seperti itu. Halo? Halo Pak Aris, Iya, layarnya hilang Pak. sebentar. Nah ya, saya juga bingung kok tiba-tiba layar saya hilang. Sudah nampak lagi, Pak? Belum? Sudah ya? Em, di saya belum Pak. Oh ya, sudah. Sudah. Coba, Oke. ya, silakan Pak. Atau ada menitannya ya? Saya juga bingung kok tiba-tiba hilang layar saya gitu tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi strategi pendidikan pasca pandemi apa saja? Yang pertama adalah ini. Ayo kita mulai lagi melakukan peninjauan kembali mengenai target pembelajaran. Seperti apa yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu atau sekolah masing-masing. Hal ini bertujuan agar kegiatan dalam pendidikan tetap selaras dengan kondisi baru pasca pandemi atau new normal nanti ya. Jadi ayo kita tinjau kembali, misalkan untuk pembelajaran saya pengen nanti siswa saya bisa ini, tujuan pembelajaran saya nanti saya atur seperti ini dan sebagainya. Jadi silakan ditinjau kembali apa-apa saja yang kemarin kurang dalam pembelajaran online. Ayo di pembelajaran tatap muka kita bikin strateginya, meninjau kembali mengenai target pembelajaran. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kalau kemarin kita masih mengalami kendala, misalkan Bapak Ibu sudah anu ya, sudah pasti sudah tahu semua, sudah merasakan kalau beberapa KD di pelajarannya Bapak Ibu itu kan dikurangi ya, karena untuk kasus beberapa pembelajaran selain apa namanya itu jamnya dikurangi, terus KD-nya dikurangi ya dalam pandemi ya, maka nanti di strategi kita yang kedua ada ini Bapak Ibu, kita identifikasi lagi apa-apa saja yang kurang dalam PBM online yang kemarin yang akan kita capai berikutnya dalam PTM nanti. Misalkan
oh, media saya ketika online itu ternyata masih kurang. Nah, saya akan bikin media ini agar lebih mudah dipahami siswa ketika PTM. Seperti apa? Nah, itu contohnya. Terus yang ketiga, memetakan kondisi pengajar dan siswa yang akan menjalankan model pembelajaran baru dengan basis blended learning atau desain PTM yang dilaksanakan. Ya, jadi nanti jelas ya kita akan bekerja sama dengan Satgas COVID ya, kemudian juga bekerja sama dengan stakeholder sekitar sekolah kita, kemudian juga tentunya puskesmas dan sebagainya. Kemudian kita juga mengatur Bapak Ibu yang namanya tempat duduk dan sebagainya. Itu agar apa? Nanti siapa saja yang sudah ready untuk belajar. Nah, tentunya kemarin kita sudah melalui semua ya di Surabaya surat izin orang tua untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ternyata menyetujui semua. Terus kemudian dilaksanakan vaksin bersama-sama sudah vaksin 2 kali. Semoga nanti kalau booster ini segera ya vaksin yang ketiga semoga nanti segera langsung. Kita sepakat untuk melaksanakan PTM 100% seperti itu. Terus yang keempat itu mengkaji ini gap ya apa namanya perbedaan antara kebutuhan dan juga ketersediaan untuk melakukan penyusunan langkah-langkah yang operasional dan strategis sebagai jembatan antara keduanya. Nah, kita kaji kembali sehingga nanti yang kelima, ketika mengeksekusi secara inovatif, langkah-langkah sudah disebutkan sebelumnya, itu bisa menjalin hubungan baik atau kerjasama dengan pihak eksternal yang memberikan perhatian khusus pada pendidikan. Itu Bapak Ibu. Jadi pastikan saat akan melaksanakan PTM kita sudah punya strategi-strateginya. Nah, bagaimana strategi pembelajarannya? Nah, kita sekarang menuju ke strategi pembelajarannya. Kalau tadi adalah strategi sekolah atau strategi pendidikan, sekarang adalah strategi pembelajaran yang dia harus diperhatikan ketika akan memulai PTM. Yang pertama, ya ini Bapak Ibu, membangun minat belajar. Saya sering contohkan tadi dalam beberapa presentasi saya, ya pembelajaran pandemi itu Bapak Ibu, tanda kutip ya, itu banyak sekali bikin siswa itu stres, merasa bosan dan merasa jenuh karena mereka harus berhadapan dengan HP terus, berhadapan dengan laptop terus. Kemudian kalau gurunya nggak kreatif, kadang-kadang penyampaiannya seperti itu terus gitu loh. Kalau nggak mau menyampaikan materi, kadang-kadang ngasih link YouTube. Terus kemudian kadang-kadang, mohon maaf, ada nggak yang tiba-tiba pembelajaran orang cuma ngasih tugas terus selama 1 semester. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu bikin siswa tuh merasa bosan, merasa stres akhirnya. Yang kasihan lagi adalah orang tuanya. Kenapa? Minta untuk kadang-kadang yang ngerjakan orang tuanya. Akhirnya stresnya siswa itu nular ke orang tuanya. Ini loh Bapak Ibu yang terjadi selama pelajaran pandemi kemarin. Maka dari itu, ayo kita bangun minat belajar peserta didik kita agar yang kemarin bosan, yang kemarin itu seakan-akan jenuh gitu ya. Itu mereka bisa apa ya? eh, Semangat untuk belajar ya. Mencoba untuk membuat anak-anak itu senang saat belajar di kelas nanti ya. Jadi saya makanya akhir-akhir ini di awal-awal ini di semester awal di apa namanya mulai Januari kemarin saya sering yang namanya pembelajaran itu saya kasih kuis, permainan, game. Agar apa? Mereka satu itu nggak merasa kayak mau belajar. Terus yang kedua, dari game-game atau permainan tadi, akhirnya membangun yang namanya kepercayaan diri siswa. Ada kompetisi muncul kembali, semangat untuk belajar juga akan muncul kembali. Kemudian yang paling penting itu apa? Menciptakan senyum di muka mereka itu Bapak Ibu. Itu yang itu yang menjadi sebuah apa ya? Mungkin amunisi bagi saya untuk berinovasi, melihat mereka tersenyum, melihat mereka senang, melihat mereka semangat. Itu akhirnya apa? Menciptakan kreasi dan inovasi berikutnya. Yang kedua, strategi pembelajarannya apa? Melaksanakan praktikum lapangan. Apakah semua pelajaran eksak saja yang harus praktikum? Apakah pelajaran sosial atau bahasa nggak bisa? Belum tentu, ya. Kami di pelajaran sejarah itu sudah yang namanya pernah langsung praktek di lapangan dari PTM ini Bapak Ibu, ya. Jadi kami mengadakan yang namanya museum di kelas. Bagaimana siswa itu menjelaskan tentang sebuah benda sesuatu gitu ya yang berhubungan dengan materi, dia harus menjelaskan, siswa satu kelompok itu harus menjelaskan, mereka berkunjung ke stand-stand berikutnya yang kami namai sebagai museum sejarah. Terus kadangkala kita juga bisa namanya langsung prakteknya bagaimana, yaitu melaksanakan yang namanya
bikin sesuatu. Contoh di pelajaran kelas 10, itu ada namanya materi kapak. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, ketika pembelajaran online, saya hanya menampilkan video pembuatan kapak. Oh, jadi manusia purba itu ada namanya kapak perimbas. Kemudian ketika dibentungkan oleh kapak genggam, akhirnya dia menjadi dua. Kalau dihaluskan menjadi kapak lonjong, itu mereka tahu secara teori, tahu secara video. Nah, sekarang saya coba untuk bikin yang namanya kapak, walaupun jelek-jelekan gitu Bapak Ibu. Jadi mereka menumbuk apa batu beneran di halaman apa namanya batu di sekitar halaman sekolah, terus kemudian mereka bisa melihat yang kecil namanya apa, oh iya pak ini namanya serpihan, oke serpihan kecil-kecil kalau misalkan dijadikan ujung pakai bambu kecil namanya apa, mata panah. Nah mereka tahu konsep bikin mata panah seperti apa. Kemudian batu yang begitu besar pecah jadi dua, ternyata ada ujungnya yang runcing. Nah ujungnya runcing ini ternyata tajam, akhirnya apa, oh ini bisa jadi kapak untuk membelah, namanya apa, kapak belah. Wah, mereka akhirnya tahu Bapak Ibu. Praktek langsung di lapangan mereka bisa memahami bagaimana bikinnya. Dan sampai ada slogan dari temannya, woi manusia purba bikin kapak, seperti itu. Guyon, ya. Bercanda yang akhirnya mereka senang. Mereka bisa tahu dengan cara sederhana, dengan cara belajar. Mereka akhirnya apa? Bisa menemukan semangat kembali dengan praktikum di lapangan. Yang ketiga apa strateginya? Yaitu membangun sarana prasarana yang dibutuhkan. Kalau kemarin ketika PPBM online, mohon maaf ya, kalau ada sekolah yang ternyata jaringannya masih lemot, kadang-kadang ngajar itu putus-putus dan sebagainya, maka sekarang waktunya kita untuk memperbaiki sarana tadi, Bapak Ibu. Misalkan menambah apa bandwidth, kemudian atau juga bisa apa ya memperlancar apa mungkin menambah kuota untuk jaringan internet di sekolah dan sebagainya seperti itu. Strategi yang keempat adalah pemahaman teknologi. Saya sudah menjelaskan di depan tadi. Kalau PTM, apakah kita haram menggunakan online? Tidak. Maka apa? Setelah kita sering berlatih belajar dalam pembelajaran online, kita menguasai tentang teknologi, membuat media dan sebagainya, maka kalau seandainya PTM pun kita bisa Bapak Ibu ya menggunakan sarana online tadi untuk PTM. Nggak apa-apa. Misalkan contoh, nah, di sini ada Bu Indah ya yang masternya puisis ya. Nah, nanti kalau seandainya mau evaluasi gitu ya, kita bisa langsung saja evaluasi daripada bikin soal sulit-sulit. Dulu kan pernah bikin soal di kuisis, udah keluarin saja soalnya. Akhirnya apa? Belajar, sorry, ulangan tanpa menggunakan kertas. Akhirnya apa? Menggunakan HP-nya, pakai kuisis selesai deh, seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu ketika menjelaskan ternyata butuh lembar kerja siswa yang harus dipahami dan dikerjakan dan dikumpulkan. Waduh, harus fotokopi di mana? Kebingungan. Kemarin sudah belajar tentang bikin LKPD menggunakan live worksheet. Maka apa? Gunakan live worksheet-nya, serahkan kepada siswa, mereka memahami dengan cara membaca dan mengerjakan soal-soalnya, kumpulkan langsung dapat nilai. Kita tinggal mengkoreksi atau memasukkan nilainya saja. Loh, seperti itu loh Bapak Ibu. Ya, jadi ayo eh, adanya pembelajaran online kemarin menjadi sebuah fondasi atau landasan kita untuk memulai pembelajaran tatap muka yang lebih menyenangkan seperti itu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, saya kasih contoh saja ya Bapak Ibu. Ini contoh pengembangan pembelajaran pasca pandemi yang pernah saya laksanakan bersama siswa saya. Ada yang namanya memahami materi dengan nobar dan storytelling. Tadi sedikit saya kasih contoh yaitu yang namanya pembelajaran tim teaching dalam satu kurikulum, yang artinya apa? Ada beberapa mapel membuat sebuah tugas kepada siswa tapi satu, tapi di dalamnya ada materi yang begitu banyak dari beberapa mata pelajaran. Nah, kalau ini berbeda. Yang ini adalah apa? Memahami materi dengan cara novel dan storytelling. Nah, ini yang pernah saya laksanakan Bapak Ibu. Yang pertama jelas kita harus siap dengan RPP-nya dulu sebelum kita mengajar pasti bikin RPP kan. Nah, ini selalu saya bawa ketika apa ya terbiasa Bapak Ibu. Ketika saya harus mengajar di depan kelas atau dalam pembelajaran daring pun, saya selalu menyiapkan mungkin malamnya atau mungkin 1-2 jam sebelum pembelajaran itu selalu bikin RPP-nya terlebih dahulu. Saya nggak suka bikin RPP setahun gitu, nggak suka. Karena kenapa? Belum tentu setahun itu bisa terlaksana semua. Lebih baik apa? Saya tahu kondisi kelas saya tahu kemampuan siswa saya pengen mengeksekusi dengan cara inovasi ini. Itu.
Itu yang biasa saya gunakan ketika saya dulu mengajar di Busan International School di waktu saya masih kuliah di Busan dulu, seperti itu, di Donghi dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah memahami materi dengan nobar dan storytelling. Langkah-langkahnya seperti apa? Ini. Pertama adalah jelas, seorang guru harus menjelaskan dulu apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Apa sih tujuan pembelajarannya, apa sih indikator kamu nanti dikatakan sudah mumpuni dalam kompetensi pelajaran hari ini. Nah, setelah dijelaskan, dikasih stimulus gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kelas kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di beberapa kelompok tadi, kita bisa melaksanakan yang namanya nobar. Nobarnya itu apa? Bisa ada dua kemungkinan. Kalau seandainya LCD di kelasnya Bapak Ibu nggak ada layar atau mungkin alat untuk menyentrong itu apa ya? Untuk menampilkan proyektor ya, misalkan seperti itu nggak ada, maka kita bisa membagikan linknya itu ke grup kelas seperti itu. Ya, jadi sebelum kita bikin menampilkan video atau film berkaitan dengan materi, kita berikan namanya pertanyaan-pertanyaan stimulus untuk menuntut mereka. Contoh, kita bahas tentang proklamasi. Kita berikan soal-soal yang menuju ke pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini diharapkan siswa itu bisa memahami tentang kronologi peristiwa proklamasi. Apa saja kronologinya? Mulai dari berita kekalahan Jepang, terus peristiwa Rengas Dengklok, kemudian penyusunan teks proklamasi, kemudian tentang pembacaan teks proklamasi. Kita berikan soal-soal di situ, Bapak Ibu. Misalkan contoh soalnya, apa yang kamu pahami tentang peristiwa Rengas Dengklok? Ada soal berikutnya, ada di tentunya soal ini mengacu pada video ya Bapak Ibu ya. Soal berikutnya, mengapa sih terjadi pertentangan antara golongan tua dan golongan muda? Nah, mungkin soal berikutnya ada lagi. Menurut pendapatmu, kemerdekaan Indonesia itu adalah pemberian Jepang atau perjuangan bangsa Indonesia? Jelaskan. Itu contoh-contoh soal untuk memancing mereka kritis dalam melihat video, terus kemudian bisa memahami hal tadi. Nah, yang membedakan dari metode ini adalah ketika siswa itu berkelompok menonton video, baik itu dengan LCD di depan kelas maupun melalui HP-nya, melalui link YouTube yang kita bagi, ya. Mereka juga berdiskusi, Bapak Ibu. Berdiskusi, menjawab soal, kemudian mereka harus membuat sebuah resume dari materi menurut pendapat atau menurut cerita mereka sendiri. Ini yang nantinya setelah selesai diskusi, ada waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit itu untuk setiap kelompok untuk maju ke depan menceritakan kembali atau storytelling. Guru ngapain? Guru menonton siswanya bekerja. Menyiapkan semua di awal dengan RPP-nya, menyiapkan pertanyaan dan videonya, kemudian memberikan langkah-langkahnya, selanjutnya biarkan siswa yang mengeksekusi di kelas. Dan terakhir, guru menilai. Diskusi kamu bagus. Silakan diskusi lagi. Lanjutkan diskusinya. Ketika mereka presentasi storytelling, kita memberikan sebuah lembar untuk apa namanya lembar penilaian storytelling ya Bapak Ibu tentunya eh, yang dibahas sesuai dengan kronologis tentang. Terus kemudian eh, penggunaan bahasanya keren, centang. Terus kemudian cara penyampaiannya menarik, centang. Akhirnya terakhir kelompok satu nilainya 88, ada kegembiraan di sana. Setelah menilai, kita memberikan yang namanya apa? Menyimpulkan bersama-sama satu kelas. Bisa dengan cara evaluasi bersama-sama, memberikan soal pancingan, atau mungkin mengerjakan LKPD atau LKS-nya masing-masing. Selesai dari pelajaran dalam waktu satu kali pertemuan. Itu Bapak Ibu contohnya ya. Itu adalah contoh dari memahami materi dengan nobar dan storytelling. Juga ada QR code narsis. Ini saya bisa tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Contoh dari RPP dari QR code narsis. Saya tentukan dulu kadinya, kemudian materinya tentang kerajaan maritim. Saya berikan dalam tujuan pembelajaran, saya beri tambahan Bapak Ibu. Memahami penjelasan tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan budaya, serta pengaruhnya dalam kegiatan kehidupan masyarakat melalui tayangan film video YouTube yang diputarkan. Nggak apa-apa. Saya berikan seperti itu. Kenapa? Nanti tujuannya dalam kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran nanti akan saya munculkan, Bapak Ibu. Kemudian ada juga mengidentifikasi informasi.
dengan permainan belajar menggunakan QR code narsis. Apa ini ya? Nah, baru nanti tujuan pembelajaran ini akan muncul dalam kegiatan pembelajaran. Di kegiatan inti, siswa diberi tayangan. Tuh, ada tayangan YouTube-nya Bapak Ibu. Kemudian, memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Nah, mungkin tanya jawab yang mengulas tentang pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan video yang saya share tadi. Terus kemudian, nah, untuk memahami materi lebih lanjut, sekaligus mengevaluasi kerja siswa dalam pembelajaran, maka kelas dibagi menjadi 5. Ini sudah mulai langkah-langkah inovasi pembelajaran dalam PTM tadi. Dibagi kelompok, tiap QR, nah, guru membuat QR. Kemudian QR berisi 3 hal, lokasi, kemudian soal, kemudian dan sebagainya. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Jadi ini semua sudah saya jelaskan dalam RPP saya yang itu kalau kita lihat tahapannya seperti ini dan ini adalah contoh dari karya mereka. Ketika di pos 1 ada soal sebutkan kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa. Ketika Anda menjawab, di QR code-nya itu ada petunjuknya. Ketika Anda menjawab, silakan Anda eh, memegang kendaraan di sekitar Anda. Nah, kebetulan pos 1 itu ada di parkiran sepeda motor. Akhirnya apa? Ini, Masnya jawab, jawabannya ditulis di kertas, kerajaan tertua di Pulau Jawa adalah kerajaan Demak. Yang lainnya berpose megang kendaraan seperti tukang parkir. Di foto deh. Nah, jadi QR code narsisnya ya di situ. Di lain apa namanya di pos yang lainnya juga macam-macam. Ada yang mereka gaya narsis di tangga, ada yang gaya unik di depannya apa namanya toilet sekolah, juga ada gaya bebas ini freestyle. Ternyata mereka ada yang kayang freestyle di lantai 2 dan sebagainya. Itu semua saya punya tujuan Bapak Ibu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Satu, yang pertama, saya ingin mengevaluasi materi yang saya berikan kepada siswa itu dengan cara yang menyenangkan. Dengan apa? Dengan permainan yang mudah bagi mereka untuk dilaksanakan. Terus kemudian, selain mereka memahami materi, mereka juga bergerak ragamnya. Karena saya pernah membaca sebuah buku. Ketika kita bergerak, otomatis darah kita itu mengalir. Ketika darah kita mengalir, maka asupan oksigen ke dalam otak itu semakin banyak. Sehingga disinilah ketika siswa itu bekerja dengan bergerak, belajar sambil memahami, sambil mengerjakan soal, mereka akhirnya apa? Mudah untuk mengingat materi-materi, kemudian bisa mengerjakan secara inovasi dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, insya Allah apa yang kita bahas tentang contoh-contoh ini Bapak Ibu dalam pengembangan RPP-nya, insya Allah sambil promo nggak apa-apa ini ya Pak Bahar. Nah, hari Jumat besok kita akan melaksanakan yang namanya di Samisanov itu ada namanya Diklat Online, yaitu mendesain PTM pasca PBN online dengan sentuhan inovasi dan kreasi. Tadi satu sudah saya kasih contoh tentang nobar dan storytelling, kemudian RPP-nya sudah saya tunjukkan tentang QR code narsis. Nah, nanti insya Allah kalau Bapak Ibu berkenan ikut kegiatan diklat ini, nanti Bapak Ibu bisa mendesain inovasi yang lainnya. Nah, di akhir dari diklat ke-44 Sami Sonoff ini, nanti semua RPP dari teman-teman peserta itu akan dijadikan satu, kemudian akan kita share ke tiap peserta sehingga Bapak Ibu satu bikin tugas tuntas, lulus, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan puluhan RPP lainnya, bahkan mungkin ratusan RPP lainnya sebagai amunisi Bapak Ibu untuk persiapan PTM nanti. Itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Sudah hampir 1 jam saya ngobrol dari tadi. Ada sebuah kata yang harus saya sampaikan. Nggak perlu tampil seksi untuk mencari sensasi. Mari berinovasi dan berkreasi. Insya Allah prestasi akan menghampiri. Awali semua dari hati. Semoga Allah meridhoi. Ayo maju guru Indonesia. Mari menuju pembelajaran keren di tahun 2022. Yang terakhir, Anda bisa merubah semuanya jika mampu mensinergikan antara apa yang ada di hati, otak, dan perbuatan. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dasar Dharma yang ke-10. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan ke Bang Billy. Monggo Bang. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi Bapak Ibu, tadi itu materi yang sangat baik sekali yang disampaikan oleh Pak Aris.
kita masuk ke sesi tanya jawab untuk kali ini. Pak Apabila Billy, ada, suaranya ya. kecil sekali, Pak Bill. Oh, suara saya kecil ya? Baik. Iya, Bagaimana kalau sekarang Bu Indah? Sudah jelas? ya, agak mendingan dari yang tadi. Silakan, Pak Billy. Oh, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan dituliskan di kolom chat. Adapun kalau memang bisa langsung berbicara langsung dengan Pak Aris, silahkan diaktifkan mic atau diangkat tangannya ya di kolom, nanti di teman-teman panitia mungkin bisa di unmute. Nah, sekarang Pak Aris, ini ada pertanyaan yang saya Ya, bacakan di kolom chat, Pak ya. ya. Yang muncul di kolom chat. Baik. Pertanyaannya dari Ibu Hardani. Beliau ingin bertanya, apakah ada pembeda spesifik dari pembelajaran online dengan PTMT, Pak? Kemudian, apakah ada kiat khusus atau apakah memang itu kerja kelompok merupakan syarat mutlak dalam pembelajaran PTM untuk membangkitkan semangat belajar siswa? Ya, itu pertanyaannya, Pak. Bisa ditangkap atau saya ulang? Ya, oke, bisa insya Allah. Ya. Silakan, Pak. Ya, langsung saja ya. Ya, Iya, Pak. terima Ya. kasih. Saya juga nggak menemukan soalnya. Oke, nggak apa-apa. Buat yang bertanya tadi, jadi pada intinya kalau kita membedakan secara spesifik antara PBM online dengan pembelajaran PTM atau tatap muka, itu jelas kalau yang namanya PBM online itu bisa jadi antara siswa dengan guru pasti ada sekat, yaitu apa media di tengah-tengahnya. Dan tentunya dalam jaringan atau daring. Nah, kalau PTM, kita bisa memanfaatkan online, entah itu media berbentuk online, entah itu aplikasi online dan sebagainya, dalam pembelajaran tatap muka. Jadi ayo, sekarang kita bawa sesuatu yang baik dalam pembelajaran online, dalam pembelajaran tatap muka kita. Tapi ingat Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengeksekusi sesuatu yang tinggi, kita bangun dulu hanya dasarannya. Karena kenapa? Tidak semua siswa itu ketika pembelajaran online bisa mengikutinya dengan baik. Dan sekarang kita bertemu dengan siswa-siswa yang heterogen, yang banyak. Yang ada yang pintar, cepat menangkap. Ada anak yang kadang-kadang itu dalam pembelajaran online juga nggak ngerti apa-apa. Maka di sini kita memberi semangat dulu. Dengan cara itu tadi Bapak Ibu. Ya, lebih mudah belajar secara berkelompok untuk membangkitkan semangat atau Bapak Ibu juga bisa menciptakan sebuah kompetisi di tengah-tengah mereka. Saya kemarin, Bapak Ibu ini mungkin resep saja ya, mungkin beda sekolah, beda sifat, atau beda perlakuan. Ini di kelas yang saya bimbing, terutama di sebelah IPS 1, ya, memang kebetulan kelas IPS 1 itu pembelajaran pertama kali dalam pelajaran sejarah. Saya masih melihat pada saat itu Bapak Ibu, itu mereka itu kayak kayak apa ya? Ketika ketemu guru pertama kali, itu masih kayak kagok. Kagok itu kayak apa ya istilahnya? Masih bingung gitu ya. Jadi masih apa ya? Masih ragu dan sebagainya. Terus senyum di antara mereka itu kayak apa ya? Kayak kalau kita ketemu sama teman yang barusan kenal itu senyum, gitu aja. Waduh, kok nggak ada sesuatu yang bisa bikin mereka kayak lebih gitu ya. Kalau menurut saya istilahnya itu gitu ya. Nah, sehingga saya pancing Bapak Ibu dengan bikin sebuah kompetisi yang bisa menjawab pertanyaan Pak Aris ketika menjelaskan dapat 10 poin. Kebetulan pelajaran saya itu ada sistem poinnya, nanti poin dikumpulkan dapat dituarkan dengan nilai. Maka mereka akhirnya rebutan poin. Di rebutan poin sudah mulai panas. Yang aura-aura kelas yang pertama dingin itu menjadi panas. Karena saya menceritakan atau menjelaskan materi yang sudah pernah saya jelaskan di PBM online. Akhirnya mereka yang ingat, wow, yang nggak tahu sama sekali akhirnya terpacu. Loh, teman-temanku ini bahas opo sih. Nah, akhirnya dia akhirnya mencoba untuk membuka buku dan sebagainya, mencoba untuk menjawab soal dari saya. Nah, muncul yang namanya panas tadi. Aura kompetisi sudah saya munculkan. Saya mencoba untuk mereka untuk berinteraksi. Dengan cara apa? Diskusi. Di pertemuan kedua, saya gabungkan dengan cara diskusi. Akhirnya apa? Muncullah Bapak Ibu bibit-bibit yang dulu pertamanya anaknya itu pendiam. Akhirnya terlihat di PBM tatap muka. Anak ini ternyata apa? Pinter ngomong. Ada lagi yang sebenarnya
ketika PBM online anak ini ngomongnya banyak, tapi ketika diskusi dia selalu kalah ngomong. Nah, akhirnya apa? Saya coba untuk menetralkan dulu kelompoknya, terus kemudian saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan untuk apa ya? Bukan menghasut ya, istilahnya eh, me- membuat dia untuk antusias untuk bertanya atau menjawab apa ya dari persoalan-persoalan yang ada. Sehingga apa? Disinilah saya sudah mulai mendapati, wow, dasarnya sudah ketemu ini. Semangat mereka belajar sudah tumbuh. Semangat berkompetisi mereka sudah tumbuh. Akhirnya apa? Tinggal mengeksekusi inovasi-inovasi selanjutnya. Nah, di pertemuan ketiga ada game, ada materi, ada nonton video, ada lari-lari dan sebagainya. Jadi yang paling penting Bapak Ibu, jangan mencoba untuk berlari tanpa langkah pasti di awal. Maka dari itu, awali dulu dengan sesuatu, temukan dulu permasalahan kelas Bapak Ibu, terus cari yang namanya obatnya, baru mencoba dengan inovasi kah, dengan kreasi kah, dengan metode kah, dan sebagainya. Gitu ya, Pak Billy. Insya Allah itu jawabannya. Terima kasih Pak Aris. Ya, jadi tadi sudah dijawab oleh Pak Aris, Ibu Marnani. Kalau ada tanggapan silahkan di raise hand, tapi kalau belum ada tanggapan kami masih tunggu. Mungkin Pak Aris kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Syamsul Effendi. Ini dia memberikan sebuah contoh kasus yang terjadi di sekolahnya Pak, di mana di sekolah dari Pak Syamsul Effendi ini ada beberapa siswa yang curhat tentang perbedaan kemampuan guru dan kesiapan guru ketika mengajar. Kata beliau, ada guru yang mengajarnya menarik, ada juga yang mengajarnya membosankan ketika daring. Kemudian beliau berkesimpulan bahwa sebenarnya daring ini sangat bagus jika kesiapan guru dan siswanya sama-sama mumpuni. Tapi semuanya butuh proses, apalagi bagi guru atau siswa yang masih canggung dengan gawai atau laptop. Kemudian dan ada juga beberapa masalah lainnya yang terjadi pada siswa. Mungkin Pak Aris bisa memberikan tips dan triknya kira-kira bagaimana memecahkan masalah atau proses apa yang harus dilakukan bagi guru atau siswa yang masih canggung dengan gawai dan laptop. Seperti itu Pak, Iya, supaya pembelajarannya menyenangkan. Terima kasih Pak Aris. iya. Baik, terima kasih. Jadi di depan sudah saya jelaskan, mau tidak mau, suka tidak suka, adanya pandemi memaksa guru untuk belajar kembali, tentunya di bidang teknologi. Penguasaan kompetensi di bidang IT, teknologi dalam perangkat dan sebagainya, itu harus segera dimumpuni. Kalau nggak dimumpuni, akhirnya apa? Ya jangan salahkan zaman, jangan salahkan kondisi kalau Bapak Ibu tidak mau belajar. Jadi, ayo adanya pandemi kemarin itu sebenarnya menjadi sebuah titik positif, titik cerah bagi Bapak Ibu untuk menambah kompetensi dirinya, meningkatkan kompetensi dirinya untuk memahami tentang IT, aplikasi-aplikasi, kemudian menguasai teknologi pendidikan, atau mungkin cara-cara metode-metode dan sebagainya. Sehingga nantinya nggak ada lagi istilah guru yang gaptek, guru yang pintar, siswa yang nggak ngerti, guru yang nggak paham dengan IT, nggak ada seperti itu. Ya, Kemendikbud kemarin sudah meluncurkan banyak sekali ya seri-seri guru belajar ya, ada yang gratisan, ada yang harus mengikuti beberapa sampai beberapa bulan, ada yang langsung seri pandemi, seri AKM, macam-macam. Itu monggo diikuti Bapak Ibu. Nah, jangan sekedar mengerjakan soalnya saja, tapi apa? Memahami tentang materinya, kemudian menyelesaikan kursusnya, yang terakhir mengimplementasikan ke kelasnya masing-masing. Kalau ada yang namanya workshop-workshop seperti ini di Sultra Cerdas, mungkin di Sadar dan sebagainya, ada ilmu-ilmu baru, jangan sekedar mana ya link absensinya, jangan. Tapi apa? Ikuti. Terus kemudian serap ilmunya. Kalau bisa diimplementasikan. Tidak ada Bapak Ibu cara instan untuk belajar langsung bisa pintar. Enggak. Pasti ada namanya prosesnya. Maka kemarin ada beberapa tips ya, mungkin sekedar contoh saja di sekolah kami itu ada guru, mohon maaf, guru senior dan guru junior. Ada juga guru yang mendekati pensiun yang akhirnya masih kalau ayo Bapak Ibu belajar IT. Allah, kurang
rong amplop ae. Nah, rong amplop aja kurang 2 kali gajian saja sudah pensiun kok. Kapan sih belajar? Tapi bukan itu Bapak Ibu. Tapi apa? Ada sebuah policy atau kebijakan sekolah yang minta guru-guru ini nanti kalau melaporkan pembelajarannya secara daring itu harus memasukkan sesuatu di link. Nah, otomatis dia mau tidak mau suka tidak suka harus absen di sana. Akhirnya dia belajarlah pakai Google Form seperti apa, ngajar tidak harus tugas pakai WA. Akhirnya dia sudah belajar sekarang bisa Google Meet semua. Satu sekolah tuh gurunya sudah mampu untuk ngajar siswanya secara live itu pakai Google Meet bisa semua. Terus kemudian ketika ada teman yang oh ternyata ngajar pakai kuisis enak ya. Nah, diajarkan ke teman guru lainnya. Akhirnya apa? Siswa juga mendapatkan imbasnya. Waduh, ternyata guru ini ngajarnya enak ya. Nggak cuma ngomong doang ya. Kadang-kadang juga ada kuisnya. Kadang-kadang juga memberikan media berbentuk video. Kadang-kadang juga bikin kartun dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Jadi ayo sesama guru tidak saling sikut tapi saling peluk. Artinya apa? Saling apa ya? Sharing and growing together. Seperti slogannya IGI. Karena apa? Mari kita bersinergi untuk menjadikan guru Indonesia itu selalu peduli pada anak didiknya di bidang edukasi. Jangan lupa literasi, ya. Oke, gitu Pak Willy. Baik. Terima kasih Pak Aris. Jadi Pak Syamsul tadi sudah dijawab pertanyaannya oleh Pak Aris. Untuk penanya berikutnya Pak, masih ada dari Pak Bayu Aryawan. Awalnya beliau ingin memberikan contoh kasus yang terjadi mungkin di tempat dia, di mana dia menggunakan Zoom dari beberapa gadget untuk mendemonstrasikan. Beliau ini adalah sarjana peternakan S2, mahasiswa S2. Beliau menggunakan Zoom dari beberapa gadget untuk mendemonstrasikan produk sebagian. Kemudian sebagian dari itu masih dikendalikan oleh beberapa orang Zoom-nya. Kemudian beliau menggunakan yang namanya OBS yang berasal dari beberapa kamera saja sehingga cukup mengarahkan proses kerja yang jelas agar para partisipan mudah memahami. Nah, berkaca dari kondisi tersebut, menurut Pak Aris, dia bertanya, apakah kondisi seperti itu sama-sama bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran yang lancar secara sistematis? Jika mengalami keterbatasan sama dengan masa daring, strateginya seperti apa saja nanti? Sudah ditangkap pertanyaannya, Pak? Tadi pengendalian Zoom maksudnya gimana tadi? Kok saya agak kabur tadi, Ya. suaranya putus-putus. Baik. Jadi beliau awalnya menggunakan Zoom Ya. sebagai gadget untuk mendemonstrasikan produk karena dia mungkin mahasiswa peternakan. Akan tetapi pada waktu itu sebagian masih dikendalikan oleh beberapa orang waktu Zoom mungkin Nah, ya. maksudnya dikendalikan beberapa orang itu bagaimana? Mungkin kasusnya Dioperasikan iya, gitu kan? iya betul Oh, oke, paham ya. dioperasikan. Terus ya. Kemudian beliau menggunakan yang namanya OBS di mana yang berasal dari beberapa kamera saja untuk mengarahkan proses kerja yang jelas agar para partisipan mudah memahami. Jadi mungkin ini pada waktu presentasi beliau menggunakan OBS biar partisipan mudah memahami. Jadi dia tidak menggunakan Zoom untuk mengatasi itu. Nah, apakah kondisi seperti itu sama-sama bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran yang lancar secara sistematis? Menurut Pak Aris. Kemudian, jika mengalami keterbatasan sama dengan masa daring, strateginya seperti apa saja nantinya? Mungkin strategi ketika mengalami keterbatasan di masa daring seperti apa, Pak? Ya, oke. Ya, insya Allah saya jawab dengan singkat ya. Mungkin pertanyaan lebih panjang daripada penjelasan saya nanti jawabannya. Ya, pada Silakan. intinya Bapak Ibu, yang dialami oleh Bapak yang bertanya di bidang peternakan tadi, tiada gading yang tak retak, ya. Terus kemudian jika tidak ada rotan, akar pun jadi. Itu sebuah pepatah yang saya tangkap ya dari penjelasan tadi. Ketika Zoom nggak bisa mengoperasikan, masih dioperasikan sama orang lain, nggak masalah. Tapi kita harus mau belajar. Kalau tadi Bapak Ibu tahu di awal, itu masih kita juga belajar sama-sama karena tampilan Webex kali ini tuh agak baru Bapak Ibu. Jadi kita masih bingung ini yang pakai mood all yang mana dan sebagainya gitu ya. Nah, terus ketika kita beralih dari Zoom ke OBS dan sebagainya, ya nggak masalah pada intinya
semua aplikasi yang kita mampu untuk bisa digunakan itu adalah senjata kita. Ketika Zoom kita belum bisa, kita belajar, kita bisa, akhirnya itu menjadi senjata kita. Ketika kita enjoy pakai OBS untuk melaksanakan apa ya presentasi dalam live langsung dengan siswa atau mungkin penjelasan OBS di live kan ke YouTube langsung juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi gunakan yang namanya apapun yang kita mumpuni, yang kita bisa, itu sebagai sarana media kita untuk bisa menjelaskan sesuatu materi kepada audiens. Tidak hanya siswa, juga mungkin guru yang lainnya, atau mungkin masyarakat atau guru yang umum dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi ayo kita sama-sama kalau misalkan belum bisa bertanya, kalau misalkan masih nggak mau bertanya, jangan malu untuk bertanya. Jadi itu intinya. Kita selalu belajar, belajar, dan belajar. Seperti itu. Pertanyaan kedua tadi apa Pak Billy? Pertanyaan kedua, kira-kira kalau mengalami masalah kendala di Oh ya, pembelajaran, apa yang harus dilakukan Pak strateginya? oke. Nah, sama seperti yang dilakukan sama Sultra Cerdas. Saya tadi baca beberapa chat, loh, kok suaranya nggak jelas, kok gambarnya blur. Nah, mungkin kondisi jaringan. Maka Alhamdulillah pihak panitia, Pak Baharudin, Bu Indah, sudah men-share materi saya tadi, yang sudah saya share ke Pak Baharudin. Maka yang tadi mungkin nggak jelas dalam tampilan, bisa langsung membaca di link yang sudah dibagikan oleh Pak Baharudin maupun Bu Indah di kolom chat. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengalami kendala di bidang, sorry, di jaringan atau mungkin ketika nggak menguasai materi, mungkin terkendala dengan jaringan atau belum menguasai tentang teknologinya, bikinlah modul Bapak Ibu. Jadi modul itu di dalamnya ada materi, ada pertanyaan untuk siswa, dan tindak lanjutnya apa, entah itu evaluasi dan sebagainya. Nah, sehingga eh, di situ nanti kalau terkendala ketika menjelaskan gini ya, loh, bu, sebentar bu, itu tadi apa ya, kok sudah dihapus ya? Nah, bu tadi kok penjelasannya putus-putus ya? Nah, gitu. Memang Bapak Ibu, yang namanya PTM dalam pembelajaran tatap muka, guru itu bisa lebih langsung menjelaskan secara langsung pada siswa. Nah, ketika ada PBM online itu terkendala dengan jaringan, putus-putus, materi nggak tersampaikan dengan baik, ayo kita pakai plan B. Plan B ini apa? Bikin modul, bikin tutorial, kah, dan sebagainya. Makanya saya sudah siap plan B tadi. Pak Bahar, di sini hujan loh Pak Bahar. Kalau seandainya nanti PPT saya nggak bisa tampil di Webex, tolong dihandle. Maka PDF-nya saya berikan ke Pak Bahar, Pak Baharudin duluan. Sehingga Bapak Ibu tadi yang mengalami kendala sekarang bisa membaca itu. Sudah di-share sama beberapa panitia tentang materi PPT yang tadi saya jelaskan. Gitu ya Pak Billy? Ya, baik Pak, terima kasih Pak Aris. Ya, jadi Pak Bayu itu tadi jawaban dari Pak Aris. Insya Allah memuaskan buat Pak Bayu. Adapun kalau ingin memberikan feedback atau komentar selanjutnya bisa ditulis di kolom chat. Nah, Pak Aris ini ada pertanyaan dari ada yang raise hand ternyata. Ibu Oh ya, Indah raise hand. Ya, Bu Indah mau bertanya ya? Karena Ibu Indah raise hand. Ibu Indah, halo Ibu Indah. Ya, ya Pak Bil, kedengeran Ya, suara saya. ya silahkan Bu Indah. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diberi kesempatan untuk bertanya kepada Bapak pemateri hebat yang luar biasa ya. Banyak inovasinya gitu. Nggak bikin sensasi tapi punya inovasi, alhamdulillah. Iya Pak Aris, eh, terkait dengan materi yang disampaikan, nah, ini banyak sekali ya. Kalau kita melihat bahwa banyak sekali metode-metode pembelajaran yang sebenarnya bisa kita gunakan, tidak hanya pada saat daring, tapi juga tidak hanya pada saat luring, tapi juga daring gitu. ya. Pak Aris, kalau saya melihat ini eh, pembelajaran setiap diposting ya, setiap buka FB gitu ngelihat ada lagi inovasi baru yang Pak Aris terapkan ke siswa dan itu sangat sangat menarik gitu. Apa Pak Aris membuat ini ya, membuat buku gitu untuk kira-kira metode pembelajaran apa lagi yang Pak Aris terapkan di kelas gitu lah, yang bisa di-sharing gitu. Hmm. Mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman mengikuti langkahnya Pak Aris gitu saat mengajar karena
Jujur saja saya melihat ya, iya banyak inovasi-inovasi baru gitu yang Pak Aris sering kembangkan, baik itu dalam hal penerapan teknologi, teknologi apa ya, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran maupun model-model pembelajarannya itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada bisa di-share mungkin gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, saya pengen sharing nih, minta tanggapannya Pak Aris. Oke. Biasanya kan kita kalau ngajar ya menggunakan model-model pembelajaran yang baru yang mengajak siswa seperti Pak Aris, saya lihatnya banyak mengajak siswa itu belajar, tapi eh, membuat siswa itu lebih aktif, lebih interaktif gitu, lebih lebih bisa apa ya, mengeksplor eh, pengetahuan siswa, mengajak siswa untuk berpikir lebih 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 kritis lagi menciptakan sesuatu. Nah, terkadang model-model pembelajaran seperti itu buat teman-teman kita, sebagian teman-teman di sekolah gitu ya, itu model pembelajaran yang asing gitu, yang tidak familiar mungkin buat mereka, sehingga mereka sering berkata bahwa kok mengajarnya kayak bermain-main saja begitu, mengajak anak-anak bercanda. Justru seperti itulah yang disenangi anak-anak, tidak benar-benar belajar tapi bermain. Padahal itu kan satu metode mengajar. Menurut saya ya siswa itu tidak bosan gitu. Kalau dengan cara kita konvensional menjelaskan, kemudian siapa yang mau bertanya, mari kita diskusi, itu kan buat siswa, apalagi anak-anak zaman sekarang, itu kan bosankan. Tapi kalau dengan metodenya Pak Aris itu menyenangkan buat siswa, tapi sebagian guru menganggap bahwa itu hanya bermain, dia tidak mengajar, dia itu hanya mengajak anak-anak main, ribut saja kelas. Nah, kalau seperti itu kira-kira Aris tanggapannya gimana? Nah, terima kasih sebelumnya Pak Aris buat jawabannya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Pak Terima Billy. kasih Bu Indah. Langsung ya Pak Billy ya. Iya, silakan Pak. Oke. Karena Bu Indah tadi minta ditunjukkan bukunya dan apakah bisa di-share. Kalau gitu saya boleh promosi sekalian ini ya. Silakan Pak. Iya, oke. Jadi di apa namanya, sudah kelihatan Pak ya? Ya. Jadi di biografi saya, di biodata saya, beberapa karya yang pernah saya bikin Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah sampai dengan detik ini sudah tercipta 62 buku. Mulai tahun 2018 saya menulis sampai dengan tahun 2022. Nah, 2022 ini belum belum ada buku ya. Insya Allah nanti bulan Maret baru muncul. Sudah ada sekitar 62 buku. Nah, buku-buku yang saya tulis, terutama yang seri Sami Sanov, itu semuanya berisi tentang tutorial. Mulai dari Sami Sanov 1 bagaimana cara menemukan inovasi, dari Zero to Hero itu ada di Sami Sanov 1, bagaimana bikin komik itu di Sami Sanov 2, sampai akhirnya saya mencoba mengajak guru-guru di seluruh Indonesia untuk bikin buku antologi Bapak Ibu. Nah, ada di beberapa karya seperti Sami Sanov 7, kemudian nanti kalau ada pengen permainan-permainan ada di Sami Sanov 6, inovasi edukasi masa pandemi, inovasi-inovasi yang terjadi pada masa pandemi kemarin ada di Sami Sanov berapa ini? Saya lupa. Ya, ini terus kemudian belum adanya guru penggerak, saya sudah bikin catatan harian buku penggerak. Ini, jadi yang kemarin bikin heboh ini bukunya. Kan lu guru penggerak, tapi kalau nggak catatan guru penggerak, bagi saya semua guru itu penggerak. Tidak harus ikut yang namanya praktek guru penggerak. Selama dia bisa menggerakkan hatinya untuk mendidik siswanya, dia adalah guru penggerak. Saya katakan seperti itu. Terus kemudian ada juga karya terbaik guru kreatif. Juga ada kemarin kita bikin lomba karya-karya terbaik tutorial dari seluruh guru Nusantara ada di buku Inovasi Guru Hebat Nusantara. Kemudian ada kreasi edukasi untuk negeri, ya, inspirasi inovasi edukasi di masa pandemi, termasuk buku tutorial SAC yang katanya sulit itu kita bikin juga bukunya. Dan buku-buku terbaru yang barusan nongol bulan Oktober kemarin, ini Bapak Ibu, inovasi guru, karya inovasi guru Indonesia, pembelajaran kreatif, inovatif dan menyenangkan, rancangan inovasi edukasi pasca pandemi, ya, banyak sekali Bapak Ibu, buku-buku yang berkaitan dengan tutorial-tutorial yang itu Bapak Ibu, kalau mau dibeli
dapat berbentuk e-book, atau kalau mau cetaknya bisa langsung ke guepedia.com, atau Bapak Ibu kalau mau gratisan ikut saja diklatnya Sami Sanov. Pasti nanti setelah diklat yang lulus akan dikirimi yang namanya e-book keren. Itu Bapak Ibu kelebihan dari diklatnya Sami Sanov. Selain kita mendidik Bapak Ibu untuk berliterasi, bikin karya inovasi, kita juga berikan yang namanya e-book keren dari Sami Sanov yang begitu banyak bukunya yang akan kita share cuma-cuma kepada para peserta diklat. Itu ya, itu yang buku-bukunya. Terus kemudian menjawab yang soal kedua dari Bu Indah. Nah, kayaknya Bu Indah itu baca status FB saya. Ada status yang pernah saya bikin. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya sering seperti ini. Ini kan Ananda Octavia. Ini adalah siswa saya. Bisa kelihatan Pak ya, Pak Billy? Yang kelihatan buku Sami Sanovnya, Oh, Pak. buku ya, sebentar. Berarti share-nya keliru. Nah, harus di-share yang lain berarti. Bentar. Oke, stop sharing sebentar. Saya ganti sharing berarti. Yang Google Chrome. Nah, sekarang kelihatan Pak Billy? Ya, kelihatan, Pak. Nah, oke. Ini Bapak Ibu contoh FB saya. Ini FB saya ini sudah sejak lama ya. Saya bikin tahun 2013, sudah banyak sekali. Tahun sehari itu saya bikin beberapa status ya. Masih berkaitan dengan inovasi. Dan saya juga sering Bapak Ibu memforward karyanya siswa yang mentak saya. Jadi statusnya dia tapi mentak saya. Jadi akhirnya saya tulis juga di status saya. Contoh ya, ini refleksi yang barusan hari ini Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran mereka dia menuliskan apa yang dilakukan. Kemudian dia dapat apa dalam pembelajaran itu ceritanya itu. Nah, iya dia cerita apa namanya sesuai dengan bahasanya dia seperti itu. Bahkan dia melampirkan juga ketika kemarin ada masalah di dua-dua yang ada yang kena positif satu orang akhirnya di online kan semua satu hari itu. Nah, itu juga ada bukti PBM online-nya. Kemudian ketika PBM di kelas juga mereka foto dan sebagainya. Ini karyanya Mbak Marcella juga ada. Atau mungkin yang kemarin dibaca sama Bu Indah itu kata-kata yang ini Bu Indah sebentar ya. Dulu ada tulisan dulunya sebentar. Ya, mana ya? Deklamasi, mohon izin. Ya, jadi saya ceritakan dulu Bapak Ibu. Jadi dulu pernah sama hal. Nah ini Bapak Ibu. Ini hal yang sama. Bapak Ibu bisa lihat ya pembelajarannya. Pakai helm, lari-lari, pasti mengganggu kelas lain kan. Kalau mengganggu kelas lain, saya kembalikan lagi tanya kepada dia, Bapak Ibu. Kalau di depan kelas Anda ada anak olahraga, kelas Anda terganggu tidak? Terganggu kan? Kenapa? Ketika saya belajar, yang lari lu cuma beberapa saja. Kok langsung Anda protes? Nah, saya kembalikan seperti itu. Saya balikkan, Bapak Ibu, kata-kata dia. Karena kenapa? Orang kalau olahraga di lapangan yang dekat kelasnya dengan lapangan olahraga, itu jelas terganggu sekali. Yang ikut tuh sampai 3 kelas. Nah, maka dulu pernah Bapak Ibu, saya diledek oleh teman-teman guru yang belum tahu ya. Adalah metode bodoh, nggak ada hubungannya sama pelajaran dan mengganggu kelas lain. Ini pernah saya dikritik seperti itu. Tapi ya saya tipikal orang yang kalau sesuatu itu berguna bagi siswa saya teruskan. Bahkan ini sudah dijadikan yang namanya metode percontohan untuk Dongi University di Busan sana. Beberapa teman profesor pakai metode ini bahkan. Termasuk ulangan eh, ular-ularan yang kemarin jadi karyanya S2-nya teman yang ada di UGM. Terus kemudian menjadi bahan referensi dari Profesor Yongmi yang ada di Dongi. Terus kemudian juga dipakai namanya diganti oleh beberapa teman-teman guru dan menjadi beberapa buku dari apa ulangan ular-ularan ini. Nah, itu akhirnya eh, efek dari sederhana yang katanya main-main ini Bapak Ibu. Sesuatu yang main-main kalau kita cermati, kita kembangkan, kita tulis, insya Allah akan menjadi sesuatu yang lebih berfaedah. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan kritik sana sini, kalau Bapak Ibu belum jadi, jangan ditanggapi kritiknya. Tunjukkan dengan bukti sebuah prestasi. Nanti kritik itu akan kembali lagi ke dirinya. Saya ketika dikritik seperti ini, saya diamkan. Tapi ketika saya masuk Net TV, menjadi juara My Teacher My Hero tahun 2017 kemarin, dikirim tahun 2017 ke Melbourne,
langsung mereka diam dengan sendirinya. Ketika saya bikin ulah sekarang, mungkin kelas saya rame, nggak ada lagi yang berani kritik. Karena kenapa? Saya setiap bikin inovasi, saya tulis Bapak Ibu, minimal di status FB saya. Kalau status FB sudah selesai, saya tuliskan dalam sebuah buku. Mungkin digabungkan dengan karya guru yang lain dan jadi buku antologi dan sebagainya. Sehingga nggak berhenti di kelas saya saja, tapi juga menjadi sebuah buku yang akan dibaca oleh teman-teman guru yang lainnya. Bisa menginspirasi guru yang lainnya, sehingga menciptakan kreasi-kreasi yang lainnya dengan mungkin nama yang berbeda. Saya nggak masalah karya saya dijiplak orang, karya saya dipakai oleh orang lain. Monggo. Karena kenapa? Inovasi itu adalah sebuah ilmu. Ilmu itu hanya milik Allah. Ketika kita mendarmakan ilmu kita, itu seperti sebuah apa? Sodako yang nggak akan habis. Dipakai orang satu, dapat pahala. Orang yang lainnya, tambah pahalanya, tambah pahalanya. Semoga itu juga menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semuanya. Sehingga apa? Ketika kita menghadapi sebuah masalah mungkin di sekolah dan sebagainya, ketika kita berinovasi, jangan berhenti. Tapi apa? Tunjukkan dengan bukti dan prestasi. Gitu ya Bu Indah. Mohon maaf panjang lebar. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Aris. Aris, benar-benar Oke. inspirasi. Ini udah dapat pencerahan. Ya, makasih. Terima kasih Pak Bil. Sama-sama Bu Indah. Baik, terima kasih Bu Indah. Nah, Pak Aris ini ada yang raise hand lagi. Ya. Ibu Sri Handayati. Ini bisa diaktifkan mic-nya Ibu Sri atau teman-teman panitia. Ibu Sri Handayati bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Bu Sri. Ya, silakan Pak, saya Bu Sri dari Assalamualaikum. SMP 1 Pandaan. Maaf tadi terlempar, nggak tahu kok akhirnya baru bisa masuk lagi. Pertanyaannya saya begini Pak, ketika kita sudah kemarin pandemi, kemudian sekarang masih PTM terbatas, ya, jadi masih 50%, itu kan anak-anak 50% itu di sekolah, 50% di rumah daring. Nah, strategi apa yang baik untuk pembelajaran seperti ini? Karena hampir semua guru itu mengeluh yang di rumah, itu kayaknya nggak efektif ketika padahal sudah dikasih tugas, ya sudah ada tugas, nggak efektif. Jadi besok ditagih ternyata nggak ngerjakan. Jadi kita sepertinya mengajar itu 2 kali, Pak. Jadi satu topik itu 2 kali untuk anak. Seharusnya kan ketika PTM terbatas, sekarang ini dengan yang di rumah, dengan yang di sekolah kan harusnya sama. Kan begitu, Pak ya. Tetapi kenyataannya tidak. Jadi sekarang sekolah, besoknya ketika dia masuk, saya harus mengulang. Hampir semua guru seperti itu. Nah, strategi apa yang bisa saya lakukan untuk ini? Kemudian yang kedua, begini Pak, karena pandemi itu kebetulan karena anak-anak HP saja kan yang digunakan, HP atau laptop. Ketika tatap muka di sekolah, anak-anak itu kayaknya sulit meninggalkan HP. Ketika kita pembelajaran, ada saja yang guru-guru itu marah karena anak-anak tidak mendengarkan gurunya, tetap bawa HP. Nah, sementara kalau HP itu tidak diperbolehkan, nah kalau saya karena saya IPA Pak, kebetulan materi-materi dan inovasi-inovasi itu ada di HP. Jadi anak-anak saya suruh kasih link, buka e-book, lah seperti itu. Lah kalau tidak membawa HP, lah saya itu juga kesulitan. Itu Pak. Jadi banyak saya yang ditentang, nggak usah bawa HP Bu Sri. Anak-anak merepotkan, banyak sekali yang nggak ngereken pelajaran karena bawa HP. Lah itu mohon solusi agar ke depannya tidak terjadi seperti ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja Pak Aris ya. Silakan Pak. Oke, nggih. Terima kasih Bu Sri Handayati dari Pandaan nggih. Alhamdulillah saya dulu pernah ke sekolahnya Ibu loh. Lupa ya Bu ya. Iya, kayak iya. Saya pernah ngisi di sana kalau nggak salah ngisi QR code sama kuisis kalau nggak salah. Iya. Ya. Sekolah ber apa Bu? Slogannya saya lupa. Calon Saya itu RSBI Pak. betul.
Nggih, nggak apa-apa, Bu. Nah, jadi gini, Bu, untuk mengatasi soal yang pertama berkaitan dengan HP, nggih. Nah, jadi HP itu mau tidak mau, suka tidak suka ya pasti selalu di bawah lah ya. Karena sarana komunikasi antara siswa dengan orang tua di rumah juga mungkin juga untuk membantu pembelajaran. Tapi ada kalanya ada juga siswa yang menyalahgunakannya. Coba kita bikin game aja, Bu. Gamenya seperti apa? Anak-anak, semuanya tolong HP posisikan on, tapi letakkan di meja paling depan dengan posisi tertutup. Maksudnya bagaimana? Sama seperti dulu yang pernah saya lakukan dengan teman-teman saya ketika cangkruan. Cangkruan itu ngobrol ngopi bareng. Ada teman itu yang selalu fokus sama HP, akhirnya nggak berani ngobrol dengan teman-temannya. Kayak dunianya sendiri gitu loh, main HP terus gitu. Akhirnya apa? Saya bikin solusi. Akhirnya HP ini dideleh di meja, HP-nya ditaruh di meja, posisinya layar itu ada di bawah, nutup semuanya. Jadi HP nutup semuanya. Nanti kita akan lihat siapa yang HP nyala, terus tiba-tiba yang ngambil duluan. Yang ngambil duluan harus membayar ngopi tadi. Sama Bapak Ibu. Nanti itu kita gunakan saja dalam sebuah permainan di kelas. Semua HP, yang bawa HP, tolong letakkan di mejanya Ibu, posisinya tertutup. Layarnya ada di bawah. Nanti biarkan menyala, terserah. Tentunya dengan nada tidak dering ya. Kemudian nanti kalau ternyata ada anak yang pikirannya itu ngeblank, Kan pikirannya ada itu buka mendang kemulan tuh di sing ado ya. Masa sing ado? Oh, aku ngali-ngaliin. Halo? Eh, Ya, ya, lanjut Pak. lanjut ya. Oke. Yang Iya. pikirannya itu melayang-layang terus terfokus pada HP yang ada di depan. Berarti dia sudah mulai nggak fokus. Karena memang tujuannya dia adalah untuk main HP gitu loh. Dia ada ketergantungan dengan HP. Maka dari itu kita bisa menandai anak-anak model seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah sedikit saja permainan contoh tentang masalah HP. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita butuh HP itu untuk pembelajaran? Ya sudah, ketika pembelajaran sudah tahu letaknya HP-nya masing-masing ya. Dalam waktu sekitar 2 menit silang searching, browsing, dan sebagainya tentang materi ini. Seret. Setelah mereka searching, browsing selesai, diletakkan lagi ke depan. Seperti itu. Insya Allah dengan cara ini Bapak Ibu, nanti mereka akan terbiasa, tidak terpengaruh sama HP, dan bisa pelan-pelan untuk itu tadi, penyalahgunaan tentang HP itu bisa diantisipasi. Karena kita tahu Bapak Ibu, siswa siapapun lah, termasuk saya juga kadang-kadang. Terus kemudian ada guru lain juga, waktu ngajar dulu masih main HP, itu juga ada Bapak Ibu. Maka dari itu, ayo kita bisa mendidik mereka, mencari solusi tempat. Waktunya HP-an ya HP-an untuk belajar, kalau nggak HP-an ya HP-nya harus diletakkan. Sama seperti kita kumpul-kumpul ngopi tadi. Kalau misalkan waktu ngobrol dengan teman, ya ayo HP diletakkan. Kalau kamu melanggar peraturan, kamu harus neraktir semuanya. Sama, nanti yang bisa tidak mengambil HP-nya atau tidak bingung HP-nya ada di depan, dalam waktu pelajarannya Bapak, maka kalian mendapatkan tambahan nilai. Loh itu Bapak Ibu. Jadi ada reward and punishment. Ada pendidikan karakter juga di dalamnya. Untuk soal yang kedua, bagaimana sih cara untuk mengantisipasi? Gimana Bu tadi pertanyaannya Bu Sri Handayani? Handayati? Yang di rumah sama yang di sekolah itu loh, Oke, Pak. yes, betul. Oke, jadi blended learning itu kalau kita nggak menguasai materi, Bapak, memang ya di mana-mana ya, jangankan blended learning. Kita fokus saja. Contoh ini saya ada di apa namanya di layar ya, laptop. Kemudian seandainya tiba-tiba HP saya ini bunyi gitu ya, sudah nggak konsentrasi kan? Itu masih dua. Apalagi ngajar satu tatap muka di kelas, satu tatap muka di laptop. Pasti ada yang terkendala. Maka Bapak Ibu lakukan cara seperti ini. Ya, yang pertama, dulukan belajar yang ada di laptop dulu. Ini blended learning ya. Kalau memang benar-benar blended learningnya benar-benar dilaksanakan dengan baik, ya, menggunakan kamera, menggunakan apa namanya penjelasan melalui laptop dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu menjelaskan lewat laptop, otomatis LCD-nya nyala kan? Yang di kelas juga memperhatikan kan? Maka fokuskan dulu, jangan lihat yang di kelas. Fokuskan dulu yang ada di laptop. Siswa yang ada di rumah. Fokus dulu, setelah itu berikan penugasan. Tapi tetap nyalakan kamera ke arah layarnya Bapak Ibu. Baru setelah penugasan di rumah, Bapak Ibu ngajar yang ada di kelas.
otomatis siswa yang mengerjakan di rumah kan juga bisa melihat Bapak Ibu ketika menjelaskan di kelas, walaupun kadang-kadang suaranya nggak jelas seperti itu. Tapi secara visual, mereka pasti tetap menangkap pembelajaran di kelas. Jadi jangan langsung bolak-balik bareng Bapak Ibu ya. Jangan langsung bareng. Karena saya pernah mempraktekkan bareng itu terpecah konsentrasi kita. Ngajar di kelas, langsung ngajar di laptop seperti ini. Di depan saya sana, itu siswa saya, di laptop siswa saya ada di rumah. Nggak konsentrasi saya. Akhirnya apa? Saya fokuskan dulu yang ada di rumah. Setelah selesai kasih tugas, Anda tetap boleh mengikuti pelajaran saya yang ada di kelas. Silakan lihat layar. Akhirnya screenshot dari layar saya tunjukkan ke rumah. Terus kemudian saya baru ngajar yang ada di kelas. Nah, bagaimana cara untuk melihat mereka itu paham atau tidak paham? Setelah sesi penugasan di laptop dan sesi penugasan di kelas selesai, kita gabungkan Bapak Ibu. Biarkan yang di rumah itu melihat kita untuk mendiskusikan atau mungkin untuk menyimpulkan materi, dan jangan sampai lupa kita juga menyapa yang ada di rumah. Baru disitulah. Kalau kita selalu, ayo Adi, Iwan. Nah, Adi di sini belum selesai, tapi Iwan yang di sana sudah mulai kita tanya. Akhirnya bingung, pecah komunikasi kita dan konsentrasi kita. Insya Allah itu Bapak Ibu ya, yang sekarang lagi melaksanakan blended learning, memang Bapak Ibu, yang namanya pembelajaran online sudah saya bilang sejak awal ya, ada kendalanya, entah itu kuota, entah itu jaringan, atau mungkin terjadi miskomunikasi antara guru dengan siswa. Maka juga perlu namanya apa? Itu tadi diulang kembali juga itu perlu seperti itu. Gitu ya Bu. Terima kasih banyak Pak. Wah, Mungkin sekarang Bu Sri besok semoga saya lakukan ini. bisa dipahami. Monggo, Ya. monggo. Terima kasih Bu Sri. Baik, Pak Aris, kita masih punya penanya. Ini ada umpan balik dari Pak Bayu tadi yang sempat muncul di kolom chat. Mungkin saya bacakan saja langsung. Beliau bertanya tentang sebentar, kayak ini. Pak Bayu bertanya tentang masalah OBS itu, Pak. Jadi beliau menyebutkan bahwa kalau OBS bisa dijadikan sebagai bahan video untuk mengedit ke aplikasi lain, apakah? Oh ya, ini beliau bertanya, apakah OBS bisa dijadikan sebagai bahan video untuk mengedit video, maksud saya, ke aplikasi lain. Jadi dia pakai OBS untuk mengedit video ke aplikasi lain. Kemudian apakah bisa? Kemudian kualitas rekamannya lebih bagus daripada apakah kualitas rekaman yang menggunakan OBS itu lebih bagus daripada aplikasi lain? Kemudian karena beliau pengalaman pernah mencoba merekam video dengan menggunakan OBS, akan tetapi tidak kondusif gerakan videonya. Mungkin Pak Aris bisa memberikan tanggapannya tentang hal tersebut, Pak. Silahkan. Ya, oke. Terima kasih Pak Bayu ya. Nah, ya, Pak Bayu. pada intinya ini karena bukan materi tentang OBS ya, jadi saya bingung jawabnya ini. Oke, setahu saya dulu aja Pak Bayu ya, karena kebetulan saya jarang menggunakan OBS. Kalau saya mau live streaming, saya biasanya menggunakan StreamYard. Atau juga saya juga kadang langsung menggunakan Facebook Live, langsung saya online-kan ke YouTube seperti itu. Yang setahu saya Pak Bayu, OBS ini itu bisa menggabungkan beberapa layar. Maksudnya bagaimana? Contoh, Bapak punya yang namanya jendela atau mungkin border untuk kamera satu atau mungkin layar satu, layar dua digabungkan menjadi satu di OBS, baru di online-kan atau di live-kan juga bisa. Nah, bagaimana kualitas dari yang ditanyakan ini apa? Apakah bisa ya? Jadikan bahan video mengedit aplikasi lain, apakah bisa? Bisa, Pak. OBS untuk mengedit video bisa. Kemudian hasilnya apakah lebih bagus daripada aplikasi lain? Tergantung. Kenapa kok saya bilang tergantung? Bapak nanti kan hasil ekspornya itu mungkin ada yang high, ada yang medium, ada yang low. Untuk kualitas untuk yang live juga ada pilihan juga. Nah, Bapak tergantung pilihannya di situ. Kadang-kadang juga ada yang namanya apa Pak istilah jeda itu. Kalau saya itu kadang-kadang mengatakan jeda. OBS itu lebih kelihatan nyolok gitu loh. Misalkan saya ngomong A,
A-nya ngomong A, tapi mimiknya masih A, baru A gitu. Jadi kayak telat, sekitar berapa detik seperti itu. Nah, itu yang saya sering alami dan biasanya delay. Iya, delay, so, mohon maaf. Delay. Delay antara kita bikin video, di live kan, itu hampir 10 detik kalau menggunakan OBS. Jadi jangan sampai, apa ya, Bapak Ibu nanti kalau misalkan mau live pakai OBS, jangan ngelihat layarnya, tapi lihatlah yang ada di YouTube-nya, seperti itu. Dan tentunya suaranya dikecilkan biar nggak feedback seperti itu. Ya, terus pengalaman pernah mencoba keterbatasan rekaman video dengan menggunakan OBS tidak kondusif gerakan videonya. Maksud gerakan video ini seperti apa, Pak? Yang saya ceritakan tadi ya, antara suara dengan mulut itu agak beda, ada selang beberapa detik. Apakah seperti itu? Kalau iya, yang dimaksud seperti itu, ya memang. Ya, jadi semakin tinggi apa istilahnya hasil dari yang kita inginkan, maka delaynya juga semakin parah. Kalau menurut saya, Pak, semakin parah. Itu tergantung apa ya? Kalau menurut saya like and dislike lah, Pak. Ya, kalau saya OBS itu saya gunakan biasanya untuk menggabungkan beberapa layar. Ini Pak Barudin yang lebih hebat ini mungkin bisa nanti ngasih tambahan karena sering menggunakan OBS. Mohon maaf Pak, Ya, mohon maaf Pak Aris, itu waktu Bayu sempat rekam OBS itu, memang masalahnya adalah waktu pas sudah rekam itu biasa tidak bergerak-gerak videonya. Suaranya oke, videonya tidak bergerak sama sekali. Seperti itu Pak. oh, anu Pak, video cardnya gimana? Nggak ada masalah? Video card di PC atau di laptopnya Bapak ada masalah atau enggak? Bayu suaranya tidak kedengaran, Pak. Nggak denger ya? Iya, tidak kedengaran. Pak Bayu? Ya Pak, apa videonya iya pernah beberapa kali begitu Pak. Biasa kalau mau rekam OBS itu Pak, biasanya kan awalnya normal, tapi begitu sudah direkam hasilnya kayak lambat-lambat begitu, suaranya oke, tapi lambat-lambat gerakan videonya begitu Pak. Begitu maksudnya Iya, Pak. iya, betul. Sama Pak, itu yang pernah saya Kalau alami. memahami. Iya, masalahnya Pak Bayu dulu pernah saya alami juga, itu solusinya ganti video card Pak. Ternyata dulu saya butuh GeForce sama apa gitu saya lupa. Itu untuk memperkuat grafiknya. Tapi memang OBS memang butuh tinggi Pak. RAM-nya juga butuh besar, kemudian cardnya juga harus bagus dan sebagainya. Bapak pernah pakai KineMaster? KineMaster? Halo Pak Bayu. Pak Bayu? Mungkin Halo, untuk Pak solusi Bayu. aja Pak Bayu ya. Kalau Pak Ingin Bayu mencoba Pak. Kalau Pak Bayu pengen mencoba Ingin OBS, mencoba. Pak. Ya, OBS itu, Pak, itu kan Iya halo versi Pak, PC. ingin mencoba Pak. Iya, oke. OBS itu kan versi PC, Pak ya, versi laptop. Nanti kalau Bapak mau nyoba pakai HP yang mungkin agak besar RAM-nya, bisa menggunakan KineMaster, Pak. Itu sambil nyantai-nyantai gabungkan video jadi beberapa template atau mungkin jadi beberapa layer gitu ya. Itu bisa, Pak. Bahkan sampai ratusan layer pun bisa menggunakan KineMaster. Ya, termasuk nanti Bapak mau main border atau mungkin tulisan berjalan atau mungkin apapun, KineMaster insya Allah bisa. Apalagi yang versi yang Demon, ya itu insya Allah bisa. Ya, memang OBS itu kendalanya di sana. Makanya saya kenapa jarang pakai OBS, itu Pak kendalanya. Saya jujur aja saya mengatakan kalau PC atau laptop kita speknya itu nggak bagus, mending janganlah. Nah, karena kemarin saya hanya untuk diklat saja, akhirnya saya coba untuk pakai OBS. Selama ini saya menggunakan StreamYard, itu pun yang versi yang gratisan seperti itu. Kan ngaku saya. Kalau nanti pakai HP atau Android, Bapak sebaiknya saya sarankan menggunakan KineMaster. Kalau misalnya mau editing video, bisa nanti pakai yang versi laptop ya, itu bisa pakai Filmora, itu sudah bagus sekali. Gitu ya Pak Bayu ya, semangat. Ini kayaknya suka ngedit-ngedit video ini ya. Semoga nanti menghasilkan karya-karya media pembelajaran yang keren-keren nanti. Gitu Pak Bayu, terima kasih. Ya, Pak. Baik, Pak Bayu, terima kasih ya. Ya, Pak Aris, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Karena Oke. waktu kita mungkin sedikit lagi. Dari Pak Hamzah Adam. Mungkin pertanyaannya singkat. Dia ingin bertanya apakah bisa diberikan contoh game untuk mapel eksak. Contoh gamenya. Aduh, Mas Paul Exos guru sejarah ini saya bingung ini saya nyarinya nih.
Mungkin yang pernah Bapak alami atau mungkin yang mungkin Bapak tahu? Kalau mapel eksak, biasanya itu gamenya saya suka pakai itu Pak, apa yang ada websitenya dibuat fisika dan kimia itu loh Pak, PET ya, PHET. Oh, Ya, PET, iya. Ya, PET ya. Nah, itu saya sering main di phet.com. Itu berbasis Flash, juga berbasis kadang-kadang HTML5 juga ada. Itu sering saya ngeliat teman-teman itu saya bantu pakai itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau nggak tahu atau nggak punya lab atau nggak punya cairan atau mungkin media-media, itu kita bisa menggunakan lab maya menggunakan PHET tadi. Terus juga ada yang namanya fasilitas dari ruang apa punyanya Kemdikbud itu apa namanya? Apa ya? Rumah belajar, Salah lab rumah maya. Belajar. salah lupa saya. Oke, oke. Di rumah belajar itu ada namanya labnya. Nah, di labnya situ banyak sekali Bapak Ibu eksakta tentang game-game ya, game-game permainan-permainan tentang pembelajaran. Apalagi pembatik kemarin, kebetulan teman-teman yang saya cek tahun 2021 tentang yang itu pembatik 2021 itu banyak menggunakan atau bikin fasilitas VR ya, virtual reality. Kemudian juga ada yang bikin yang namanya game-game, entah itu eksakta, entah itu sosial ya, entah itu yang petualangan dan sebagainya. Bahkan motion grafiknya juga bagus ya. Bisa Bapak Ibu nanti download atau mungkin menggunakan linknya di-share ke siswa untuk permainan dengan siswa dan sebagainya bisa. Itu kalau online. Kalau misalkan maunya PTM, maunya nggak online, ya bikin aja permainan kegembiraan dan sebagainya, menggunakan ice breaking dan sebagainya ya. Kalau di Sami Sanov itu ada namanya Pak Sabarudin, orang dari Kalimantan, salah satu mentor pelatih nasional Sami Sanov dan IGI. Beliau sangat senang ya, nanti bisa. Halo, Pak Arif. Ya, jadi video Berinovasi dari dan berkreasi, pasti akan ada jalan yang namanya untuk membuat siswa itu tertarik dengan pembelajaran kita dan tidak ada lagi dikotomi guru nggak bisa, guru menyenangkan, guru inilah, guru itulah. Semua insya Allah menjadi guru yang baik karena tugas kita cuma satu, mengajar dan mendidik mereka menjadi putra putri bangsa yang berkualitas. Itu ya Bapak Ibu. baik. Terima kasih Pak Aris ya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin masih banyak yang ingin bertanya ke Pak Aris, akan tetapi waktu jua juga mungkin yang memisahkan kita ya. Ini sudah mau jam 10 kurang lebih 6 menit lagi. Mungkin Pak Aris nanti akan ada pertanyaan setelah mungkin Pak Aris nanti bisa dikontak ya Pak, atau nanti teman-teman panitia dibagikan materinya. Di materi saya di PPT atau PDF yang sudah di-share, di halaman terakhir ada sosial media saya Bapak Ibu, ada Nomor WA-nya ada Pak ya? juga ada, insya Allah ada, tapi kalau tanya jangan malam-malam. Baik, terima kasih. Ya, jadi Pak Aris sudah membagikan PowerPoint yang mungkin sudah dibagikan sama teman-teman panitia kepada Bapak Ibu semua. Di situ bisa dilihat mungkin kontaknya Pak Aris. Kalau ingin bertanya lebih lanjut silahkan dihubungi yang itu. Tapi jangan malam-malam katanya Pak Aris. Ya, ya, jadi baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja untuk malam ini, untuk webinar kita malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam ini, menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita belajar. Pak Billy, Ya, Pak Billy, mungkin ada closing ya. statement dulu dari Pak Aris gitu. Oh iya, betul. Sambil mengingatkan teman-teman mungkin yang mau join ada kegiatan Samisanov tuh yang 40 JP. Oh, Silakan Pak ya, Aris. silakan Pak Aris kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini saya merasa senang sekali bisa berbagi dan belajar bareng, termasuk pertanyaan Bapak Ibu memacu saya untuk terinspirasi nanti akan bikin apa setelah ini ya. Bapak Ibu, yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya sudah ada semua di benak Bapak Ibu, tinggal mengulang saja. Tinggal Bapak Ibu nanti mengimplementasikan di lapangan seperti apa. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara mendesain pembelajaran saat tatap muka, Sami Sanov punya yang namanya diklat yang ke-44. Insya Allah akan kita geber mulai tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 30 Januari nanti. Silakan Bapak Ibu nanti bergabung bersama kami untuk belajar bersama, karena dalam diklat Sami Sanov insya Allah
banyak sekali manfaatnya. Selain dapat e-book, juga nanti dapat yang namanya kumpulan RPP dari semua peserta diklat. Jadi ikut satu kali dapat RPP puluhan kali sehingga nanti bisa dieksekusi ketika pembelajaran terjadi di sekolah masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada Sultan Cerdas, Pak Baharudin, Bu Indah, dan teman-teman, terutama Teteh yang cantik di Bogor habis vaksin ketiga. Juga pada Pak Billy dan teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, pada malam hari ini. Pesan saya, terus didiklah dengan hati, selalu gerakkan emosi mereka untuk selalu teredukasi dan terliterasi agar kita mendapatkan putra-putri bangsa yang cerdas, yang mau untuk berprestasi. Akhir kata, ada sebuah pantun buat Anda semua. Tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak. Jika jantung ini masih berdetak, boleh dong kita bertemu lagi kakak. Terima kasih dari saya, Aris Eka Prasetya dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Surabaya, Pak Pak ya. Aris. Ya. Iya, Ibu. Ya, Bapak Ibu, itu tadi Pak Aris. Ya. Jadi mungkin untuk presensi sebelum saya tutup, saya infokan kembali ada link presensi yang sudah dibagikan oleh teman-teman panitia kepada Bapak Ibu. Silakan dilihat di situ, kemudian diisi. Kemudian untuk masalah teknis sertifikat, download sertifikatnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Koordinator atau Ibu Indah. Jadi mungkin saya akhiri saja langsung. Kedepannya saya serahkan ke Pak Baharudin atau Ibu Ida. Jadi terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak.